Selamat siang Bapak dan Ibu, selamat datang di kelas online PT Inti Surya Laboratorium. Pada siang hari ini kita akan membahas tema mengenali standar kualitas air minum. Di mana ruang lingkup pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai standar kualitas air minum berdasarkan Permenkes nomor 2 tahun 2023. Lalu yang kedua, mengenai parameter penting kualitas air minum, dan juga pembahasan yang ketiga adalah risiko kesehatan akibat air minum yang terkontaminasi. Semoga kelas online pada hari ini bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu dan juga meningkatkan kompetensi dalam memahami atau menentukan air yang aman dan sesuai dengan standar. Sebelum kita masuk ke dalam kelas online pada siang hari ini, akan ada Ibu Ica, yaitu perwakilan dari sales yang akan mempresentasikan ada servis apa saja atau ada pengujian apa saja di PT Inti Surya Laboratorium. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita panggilkan Ibu Ica. Kami persilakan Ibu Ica. Terima kasih, Ibu. Oke. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu peserta kelas online di siang hari ini. Perkenalkan, saya dengan Ica. Saya perwakilan dari Sales Inti Surya Laboratorium. Mungkin bisa dibantu untuk share screen. Oke, di sini saya ingin menjelaskan company profile mengenai Inti Surya Laboratorium. Inti Surya Laboratorium merupakan jasa pengujian lingkungan hidup dan lingkungan kerja atau K3, yang di mana laboratorium kami sudah terakreditasi oleh KAN, Komite Akreditasi Nasional, registrasi sebagai laboratorium lingkungan, dan ditunjuk sebagai perusahaan jasa yang melakukan pengujian K3 oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Pelayanan kami bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan pengujian terhadap lingkungan hidup dan pengujian lingkungan kerja, yang dimana pengujian lingkungan hidup mengacu kepada peraturan tertentu dan terupdate yang meliputi pengujian terhadap kualitas air, udara, emisi, kebisingan, dan getaran lingkungan. Dan yang kedua, pengujian lingkungan kerja. Pengujian lingkungan kerja mengacu kepada regulasi yang diatur oleh instansi Kementerian Ketenagakerjaan dan regulasi industrial hygiene lainnya, meliputi pengujian faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan juga psikologi. Selain itu, laboratorium kami memiliki beberapa keunggulan, di antaranya tim yang berpengalaman di bidangnya. Kedua, laporan digital yang sudah menerapkan ILHP. Ketiga, metode uji sesuai regulasi. Yang keempat, hasil uji cepat dan akurat di bawah 10 hari kerja. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu juga bisa konsultasi sebelum dan sesudah pengujian. Kami juga telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan dari berbagai sektor industri di Indonesia dan melayani pengujian di seluruh Indonesia. Di antaranya ada manufaktur otomotif, manufaktur tekstil, industri kimia dan farmasi, rumah sakit dan kesehatan, properti dan infrastruktur, dan industri lainnya. Selain itu, kami juga memiliki beberapa penawaran menarik yang Bapak dan Ibu dapatkan. Pertama, penawaran menarik ada harga khusus pengujian kontrak. Kedua, penawaran spesial paket bundling. Yang ketiga, diskon menarik untuk setiap bulan. Dan selain itu, kita juga ada paket pengujian terhadap air bersih dan juga air minum, yang dimana kita mempunyai 3 paket pengujian. Pertama ada basic package, start dari 300.000 sampai ada 600.000. Dan yang kedua ada full package, start dari 600.000 sampai dan 900.000. Dan paket yang terakhir ada safety package yang dimana harganya 7 juta.
Oke. Apabila Bapak dan Ibu tertarik dengan diskon-diskon yang tadi saya informasikan, Bapak dan Ibu bisa langsung menghubungi sales spesialis kami di 0822 8128 6286. Atau saya ulangi sekali lagi, di 0822 8128 6286. Atau bisa menghubungi kami via email di salesintilab.com. Saya ulangi sekali lagi, salesintilab.com. Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami tunggu Bapak dan Ibu meminta penawaran kepada kami. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ica mengenai pengujian apa saja yang ada di PT Inti Surya Laboratorium dan juga berbagai paket pengujian yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Sungguh harga yang kami sajikan adalah harga yang affordable, yang sangat terjangkau dan bermanfaat sekali pengujiannya ya, diperlukan. Jadi kami tunggu Bapak dan Ibu bisa pengujian di tempat kami dan hubungi sales kami secepatnya. Dan ada informasi yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Karena hari ini adalah hari pertama puasa, maka durasi kelas online pada hari ini yaitu hanya 2 jam saja. Ya, kita mulai pukul setengah 2 hingga pukul 15.30 atau pukul setengah 4 sore, gitu ya. Lalu berikutnya saya juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk mengisi link survei di akhir kelas online ini. Fungsinya adalah jika Bapak Ibu ingin mencantumkan gelar pada nama lengkap yang nantinya juga akan tercetak di dalam e-sertifikat, bisa mengisi link survei yang benar penulisannya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lalu kita langsung aja memulai kelas online pada siang hari ini karena kita semua udah nggak sabar untuk mempelajari atau mengenali mengenai air minum. Kita panggilkan saja langsung pemateri kita pada siang hari ini, Ibu Abida. Kami persilakan Ibu Abida. Selamat siang, Ibu. apa kabarnya? Kita balik lagi nih untuk kelas online. Kali ini kita akan mengenali standar kualitas air minum. Betul. Kalau kemarin kita membahas soal standar kualitas air bersih. Iya, nah, itu bedanya apa sih? Atau apa sih? Boleh nggak spill sedikit mengenai yang akan dibahas oleh Ibu Abida pada siang hari ini? Oke. Tentunya tadi yang sudah Ibu Winda jelaskan juga ya, bahwa hari ini kita akan membahas gitu ya mengenai bagaimana kualitas air minum itu dikatakan aman untuk dikonsumsi gitu ya Bu ya. Ya. Karena kan kalau air minum kan langsung masuk ke tubuh kita. Betul. Jadi kita harus tahu nih apakah air yang kita konsumsi tersebut aman atau tidak. Yes. Seperti itu. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana parameter-parameter wajib yang harus dilakukan pengujian gitu ya Bu ya. Ya. Jadi ketika nanti kita melakukan pengujian parameter air minum, kita sudah tahu parameternya apa aja. Oh gitu ya, jadi lebih lengkap lagi ya. Betul. Karena kita nggak bisa ngelihat air itu secara kasat mata mungkin jernih, tapi kita perlu ada pengujian ya, karena mengandung apa sih di air tersebut. Seperti itu ya Bu Abida ya. Sekali, Ibu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja kelas online pada siang hari ini. Kami persilakan Ibu Abida. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu, senang sekali kita berjumpa kembali di kelas online hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kualitas air minum yang Bapak Ibu semua konsumsi, apakah sudah dikatakan aman ataukah sudah dikatakan layak atau belum. Kemudian kita juga akan membahas mengenai parameter-parameter wajib dan juga nanti juga ada parameter khusus gitu ya bagi wilayah-wilayah tertentu yang nanti kita akan bahas parameternya apa saja. Dan juga kita juga akan membahas mengenai resiko ketika kita mengkonsumsi air yang tidak layak konsumsi ataupun belum aman, seperti itu. Baik, perkenalkan saya Abida Walfatia selaku Technical Expertise hari ini yang akan memberikan materi mengenai kualitas air minum. Sebelumnya saya mengucapkan gitu ya bagi Bapak dan Ibu sekalian untuk hari pertama puasa nih gitu ya. Jadi saya mengucapkan selamat beribadah puasa. Semoga hari ini di hari pertama ini kita belajar bersama-sama menjadi ladang pahala juga bagi kita dalam menuntut ilmu di bulan yang penuh berkah ini. Seperti itu. Baik, mungkin saya izin untuk share screen materi saya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, baik. Kita hari ini membahas gitu ya bagaimana standar dari kualitas air minum.
hal yang perlu kita ketahui terlebih dahulu yaitu di dalam air minum gitu ya, ada yang namanya akses tangga gitu. Bagaimana cara kita mendapatkan air tersebut gitu ya dari sumber layanannya, maka kita harus terlebih dahulu. Karena masih banyak sekali gitu ya di Indonesia kita mendapatkan bahwa sumber-sumber air minum yang kita peroleh itu masih dalam tingkatan yang levelnya mungkin sulit diakses sampai nanti terdapat akses yang mudah ataupun aman untuk dikonsumsi. Jadi tangga ataupun presentasi gitu ya dari akses air minum ini yang pertama yaitu tidak dapat diakses. Sebenarnya masih ada beberapa wilayah ataupun masyarakat kita yang mengkonsumsi gitu ya air-air yang berasal dari sungai ataupun danau waduk yang memang sumbernya ini agak sulit diakses seperti itu. Nah, kenapa? Karena sebenarnya ketika kita melihat pembuangan air limbah gitu ya untuk melalui sungai, dibuang ke sungai, itu kan memang sudah ada ketentuannya gitu ya. Di PPRI nomor 2 tahun 2021 sudah ada penjelasan gitu mengenai kelas-kelas sungai yang harus terpenuhi, mulai dari kelas 1 sampai di kelas 4 gitu. Nah, di kelas 1 itu ada yang namanya air baku air minum. Jadi beberapa masyarakat yang menggunakan gitu ya air minumnya berasal dari air sungai ataupun air waduk, sebenarnya air tersebut harus memenuhi terlebih dahulu PPRI nomor 22 tahun 2021 mengenai baku mutu air minum gitu. Jadi memang sebelum digunakan sebagai air minum ada yang namanya baku mutu untuk air minum gitu. Jadi harus memenuhi terlebih dahulu. Nah, akses-akses inilah yang memang masih sulit gitu ya dari beberapa masyarakat kita dalam mendapatkan air minum seperti itu. Nah, yang kedua yaitu akses tidak layak. Apa yang disebut dengan akses tidak layak? Yaitu air minum yang bersumber dari air yang tidak terlindungi. Jadi contoh, misalnya dari Bapak dan Ibu sekalian mendapatkan gitu ya ataupun akses air untuk konsumsi berasal dari sumur ataupun dari mata air langsung. Tapi ketika dia dinyatakan tidak terlindungi, artinya adalah dari sumurnya itu tidak mempunyai cincin atau pelindung, atau mungkin dari si sumber mata airnya juga tidak terlindungi. Maka itu disebut dengan air akses yang tidak layak seperti itu. Kemudian yaitu dengan akses yang terbatas gitu. Nah, akses yang terbatas ini berasal memang dari sumber perpipaan, kemudian keran umum ataupun sumur yang kita mendapatkannya itu memerlukan waktu tempuh gitu. Jadi ketika kita menginginkan ataupun ingin menggunakan air tersebut untuk konsumsi, maka punya waktu untuk kita mendapatkan air tersebut. Jadi ada jangka waktu tempuhnya gitu ya, itu lebih dari 30 menit. Jadi kalau misalnya kita mau minum nih gitu ya, kita nggak bisa langsung dapat air tersebut. Kita harus melalui proses dulu seperti antre dan sebagainya untuk mendapatkan akses tersebut. Nah, itu disebut dengan adalah akses yang terbatas seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah akses dasar yang baik gitu ya. Jadi akses layak dasar ini yaitu memang air yang perpipaan gitu ya, sama seperti yang tadi terbatas, tapi ini akses tempuhnya lebih cepat gitu. Jadi kurang lebih kalau misalnya kita ingin mendapatkan air minum, kita ingin mengkonsumsi air minum tersebut, jangka waktu tempuhnya itu kurang lebih dari 30 menit untuk kita mendapatkan tersebut. Itu dinamakan adalah akses layak dasar. Kemudian yaitu adalah akses aman. Nah, aman inilah yang menjadi titik poin bagaimana kita semua masyarakat Indonesia gitu ya bisa mencapai ke dalam akses air minum yang dikatakan layak. Apa sih yang dikatakan layak? Yaitu jelas, yaitu sumber air minumnya layak tadi ya. Terus kemudian ada lokasinya. Jadi yang dikatakan layak itu adalah air minum tersebut berada di dalam rumah kita. Jadi kapanpun kita mau, kapanpun kita butuh, itu bisa langsung kita dapatkan untuk air minumnya. Jadi memang aksesnya harus 24 jam. Misal di tengah malam gitu ya kita membutuhkan air minum gitu, kita sudah bisa langsung mendapatkannya karena memang airnya sudah ada di dalam rumah kita seperti itu. Kemudian adalah harus memenuhi kualitas standar baku mutu. Nah, inilah yang jadi concern kita bersama gitu ya. Air minum kita tadi seperti yang dimention sama Bu Winda bahwa memang air yang jernih gitu ya belum tentu dikatakan aman ataupun layak untuk dikonsumsi. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya bagaimana kualitas air tersebut, apakah memang sudah memenuhi baku mutu ataupun memang belum memenuhi baku mutu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui layak atau enggaknya nanti kita akan bahas selanjutnya seperti itu. Oke, baik. Di sini saya akan memberikan gitu ya jenis sarana yang digunakan untuk menjadi air bersih terutama di Indonesia. Memang sebesar persentase 30,1% air isi ulang itu digunakan oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Karena apa? Karena yang pertama adalah relatif lebih terjangkau dan yang kedua adalah dari segi harganya gitu ya. Jadi memang untuk kualitas air isi ulang ini
itu juga harus tetap diperhatikan gitu. Tapi memang dari 31,1% ini masyarakat Indonesia gitu ya menggunakan air isi ulang tersebut. Kemudian ada sumur gali terlindungi. Tadi kan saya sudah menjelaskan apa sih definisi tidak terlindungi. Nah, definisi terlindungi berarti sumber-sumber tadi gitu ya, seperti dari sumur bor ataupun dari sumur gali, kemudian ada dari mata air gitu ya, itu harus punya pelindungnya gitu. Jadi kalau kita melihat dari gambar, ketika sumur itu punya pelindung gitu ya, jadi sumur itu kalau misalnya pelindung itu biasanya disebut dengan cincin sumur, itu harus ada karena nanti itulah yang akan membantu air mata tersebut terlindungi seperti itu. Kemudian ada yang dari sumur bor juga yaitu 14,1%, kemudian air ledeng juga di 13,1%, kemudian juga banyak juga ya masyarakat kita juga yang mengkonsumsi air kemasan bermerek gitu ya sekitar di 10,7%. Nah, dari presentasi-presentasi ini yang diharapkan gitu ya oleh pemerintah terutama dari Kementerian Kesehatan mengharapkan bahwa memang kita semua gitu ya seluruh masyarakat Indonesia bisa mendapatkan gitu akses air minum yang layak. Selanjutnya yaitu berdasarkan dengan data BPS gitu ya, ada sebenarnya presentasi air minum yang memang layak dikonsumsi gitu. Kalau misalnya kita melihat dari data BPS gitu, sebenarnya ada beberapa kategori gitu ya. Jadi memang BPS itu sudah melakukan yang namanya surveillance gitu ya, dalam melakukan pengujian air minum. Nah, dari surveillance inilah nanti akan dikumpulkan datanya hingga nanti terbentuk data yang sudah saya tertera gitu ya. Jadi di Indonesia itu nanti ada dikategorikannya berdasarkan dengan provinsi, kemudian dari provinsi itu dipecah lagi gitu ya berdasarkan dengan perkotaan ataupun perdesaan. Nah, kalau secara keseluruhan Indonesia itu sudah mencapai di 93, tapi kan diharapnya kan adalah lebih dari 99% rakyat Indonesia untuk mendapatkan akses air minum. Di perkotaan itu ada 97,02, kemudian di perdesaan di 87. Kalau kita ngomongin provinsi gitu ya, provinsi dengan perkotaan yang mendapatkan air layak minum itu adalah Jakarta, yaitu di 99,8% gitu. Dan kalau untuk di perdesaan itu ada di Bali gitu. Jadi memang BPS sudah memberikan data-data tersebut, jadi Bapak Ibu bisa melihat gitu ya presentasi dari wilayah masing-masing, apakah kelayakan ataupun sumber akses dari air minum tersebut sudah mencapai berapa persen, seperti itu. Baik, selanjutnya dari Kementerian Kesehatan gitu ya sudah membuat pedoman yang namanya surveillance kualitas air minum rumah tangga. Sebenarnya dari kementerian itu sudah membuat program gitu ya bagaimana semua rakyat Indonesia tahu bahwa air yang kita konsumsi itu sudah layak ataupun aman untuk digunakan. Nah, Kementerian Kesehatan membuat program ini sebenarnya untuk mendapatkan hasil gitu ya bahwa memang air yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu sudah terlindungi ataupun bebas dari yang namanya mikroba. Tapi nyatanya dari tahun 2021 bahwa memang masih banyak pencemaran terhadap air konsumsi kita, terutama yaitu di mikrobiologi. Nah, di program yang namanya SKMART ini Kementerian Kesehatan gitu ya memberikan program-program gitu. Jadi sudah ada panduannya sebenarnya gitu terutama untuk puskesmas-puskesmas gitu ya. Jadi ketika di sebuah kabupaten ataupun di sebuah kota gitu ya yang memiliki puskesmas misal lebih dari 20 puskesmas gitu ya, itu sudah ada respondennya. Jadi dari 20 puskesmas itu sudah harus mengambil berapa sampel dari per kakak ataupun rumah tangga yang harusnya diuji air minumnya. Nah, dari hasil inilah kita melihat bahwa memang di Indonesia untuk kontaminan dari mikrobiologi itu masih cukup tinggi gitu ya. Karena balik lagi tadi, bagaimana cara kita memproses air limbah kita gitu, bagaimana cara kita menjaga bahwa kualitas air sungai di kelas 1 kita itu tetap memenuhi baku mutu air minum di PPRI 2021. Makanya perlindungan bagi lingkungan hidup itu tidak hanya bagi lingkungan hidup. Karena perlindungan bagi lingkungan hidup itu juga akan berdampak kepada kita gitu. Karena apa? Karena ketika kita melakukan perlindungan lingkungan hidup, efeknya tentu akan bagi kesehatan kita. Gitu. Contohnya adalah bagaimana cara kita melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, yaitu dengan cara melakukan pengolahan air domestik, limbah domestik terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan, sebelum dibuang ke badan air gitu ya. Efeknya adalah bagaimana nanti si air-air limbah ini itu kan pasti akan melalui resapan tanah dan sebagainya yang nanti ketika memang dari Bapak dan Ibu sekalian gitu ya menggunakan air tanah tersebut sebagai air baku air minum itu nanti juga akan menjadi indikasi terkontaminasi gitu. Jadi makanya perlindungan lingkungan hidup itu penting bagi kita dalam menunjang akses kita untuk melakukan peningkatan terhadap kualitas air minum seperti itu.
Oke, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita mengetahui parameter apa saja yang kita harus uji gitu ya. Karena nanti di Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu akan dibedah gitu ya, bagaimana parameternya secara wajib dan juga ada yang secara khusus gitu. Nah, regulasi air minum Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu mempersyaratkan gitu ya bagaimana kesehatan media air itu tetap harus terjaga gitu. Jadi di regulasinya sudah menjelaskan bagaimana cara-cara bagaimana proses kita dalam melakukan perlindungan terhadap media air yang kita gunakan. Jadi media air itu terbagi menjadi beberapa. Ada yang namanya air minum, kemudian ada air hygiene, kemudian ada air kolam berenang, ada air spa gitu. Jadi memang media air itu adalah beberapa air, tapi hari ini kita akan fokus membahas mengenai air minum gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sebelumnya gitu ya minggu lalu tepatnya di hari Jumat itu dari rekan saya itu sudah memberikan informasi bagaimana cara kita melakukan peningkatan kualitas terhadap air bersih. Nah, ketika kita membuat gitu ya ataupun memiliki WTP, bagaimana cara kita memproses air tersebut, maka si air minum ini adalah ending dari proses itu gitu. Jadi pertama bagaimana cara kita mengambil ataupun menentukan air baku yang akan kita gunakan, kemudian dilakukan proses hingga nanti menjadi air bersih, kemudian dilanjutkan proses kembali gitu ya sampai kita mendapatkan air minum. Jadi rangkaian untuk kita memproses air minum gitu ya ada prosesnya gitu. Salah satunya yaitu bagaimana cara kita meningkatkan terlebih dahulu kualitas air bersih kita seperti itu. Nah, kemudian yaitu setiap produsen penyedia pengelolaan air minum itu harus memenuhi gitu ya standar persyaratannya seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menjaganya gitu ya. Nanti ada yang namanya perlindungan terhadap air minum dan juga ada namanya peningkatan terhadap air minum. Tuh. Oke, kemudian yaitu persyaratan kesehatan media air. Nah, persyaratan kesehatan media air ini adalah faktor-faktor apa saja yang harus kita uji air minum kita, yaitu baik secara fisika, biologi, kimia, ataupun radioaktif gitu. Jadi memang ada beberapa nanti klasifikasi parameter-parameter apa saja yang akan kita ujikan di air minum kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu di Permenkes juga menyebutkan bahwa ada upaya-upaya penyehatan yang harus kita lakukan gitu ya, karena memang air minum itu langsung masuk ke dalam tubuh kita. Ketika memang air minum yang kita konsumsi masih belum sesuai dengan standar, melebihi baku mutu, terkontaminasi dengan mikrobiologi, tentunya itu akan berpengaruh terhadap kesehatan. Makanya di Permenkes di bab 3 itu menyebutkan bagaimana cara kita mengupayakan penyehatan terhadap apa yang kita konsumsi terutama di air minum. Seperti itu. Jadi sudah jelas gitu ya, ada pengawasan, perlindungan dan peningkatan terhadap kualitas baik dari masyarakat individu gitu ya. Jadi perlindungan ataupun peningkatan dari kualitas air minum itu bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun tugas dari kementerian, tapi kita sebagai masyarakat itu juga harus membantu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas air minum yang kita gunakan. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya pengawasan air, kualitas air, yaitu surveillance yang tadi saya jelaskan bahwa memang di Kemenkes gitu ya sudah membuat yang namanya surveillance terhadap kualitas air rumah tangga gitu. Jadi diambil beberapa sampel, kemudian dilakukan pengujian di laboratorium gitu ya, dan tentunya laboratorium digunakan harus terakreditasi. Kemudian analisis resiko. Nah, analisis resiko ini jelas yaitu analisis resiko terhadap kesehatan kita. Karena apa? Karena air minum tadi adalah air yang kita konsumsi secara langsung yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yaitu rekomendasi tingkat lanjut. Jadi ketika nanti sudah dilakukan analisis resiko apa saja gitu ya yang menyebabkan ataupun terjadi akibat ketidaksesuaian dari si air minum ini, kita harus punya rekomendasi perbaikannya gitu. Jadi proses tahapannya kurang lebih seperti itu. Jadi di awal kita harus terlebih dahulu gitu ya analisis resikonya seperti apa, kemudian kita tentukan juga parameternya apa, regulasinya yang digunakan yaitu Permenkes, kemudian ketika di atas baku mutu, maka apa rekomendasi yang harus kita berikan ataupun yang harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas dari air minum tersebut. Seperti itu. Kemudian yaitu bagaimana cara kita melakukan perlindungan terhadap kualitas air. Nah, di sini yaitu surveillance tadi, yaitu dalam rangka penyehatan kualitas oleh tenaga sanitasi. Nah, surveillance ini memang programnya itu untuk puskesmas sebenarnya gitu. Tapi dari rumah tangga juga sudah bisa gitu ya. Ketika Bapak dan Ibu sekalian gitu ya sudah aware gitu ya, sudah mulai concern terhadap kualitas air yang kita gunakan sehari-hari terutama untuk air minum itu sudah bisa melakukan pengujian secara individu terlebih dahulu. Jadi
tentunya ketika kita mengkonsumsi air minum yang sudah teruji gitu ya, aman atau tidaknya, maka kita sebagai pengguna itu juga akan lebih sehat gitu ya. Karena apa? Karena air yang kita gunakan itu sudah diuji gitu bahwa memang bebas kontaminasi dari fisika, kimia ataupun biologi seperti itu. Nah, kemudian yaitu bagaimana cara kita melakukan perlindungan gitu ya. Tadi saya menyebutkan bahwa perlindungan air minum itu awalnya adalah perlindungan lingkungan hidup terlebih dahulu. Karena apa? Ketika kita melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup, endingnya adalah kita bisa mendapatkan air minum yang sesuai dengan standar. Karena tadi bahwa memang si air limbah gitu ya yang dibuang ke badan air terutama di sungai ataupun di selokan yang efeknya nanti akan meresap ke tanah ataupun nanti digunakan gitu ya, airnya berasal dari sumur bor ataupun air tanah, itu kan juga akan bisa memberikan kontribusi bahwa memang ada cemaran di dalamnya, seperti itu. Jadi memang perlindungan kualitas air minum ini memang harus disosialisasikan. Jadi komunikasikan, informasi, dan edukasi bahwa memang kita perlu loh melakukan perlindungan terhadap air minum kita. Jadi kemudian adalah pengembangan teknologi. Jadi kan dalam proses kita melakukan gitu ya filter gitu ya, mungkin sudah ada beberapa gitu ya dari Bapak dan Ibu sekalian yang sudah memiliki gitu ya teknologi dalam proses filtrasi gitu, di rumahnya sudah ada proses filtrasi secara sederhana gitu. Nah, itu salah satu cara dalam melakukan perlindungan terhadap kualitas air minum. Kemudian yaitu rekayasa lingkungan gitu ya. Rekayasa lingkungan adalah dilakukan dalam upaya perlindungan sumber air dan peningkatan kualitas. Nah, rekayasa lingkungan ini biasanya harus berkomunikasi gitu ya dengan bagian-bagian tertentu di Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu peningkatan air minum gitu. Jadi bagaimana cara kita melakukan peningkatan kualitas air minum? Yaitu ada beberapa tahapan yang namanya sederhana gitu ya, sederhana teknologi yang bisa kita gunakan dalam melakukan peningkatan kualitas air minum gitu. Jadi secara sederhananya yaitu kita lakukan dulu filtrasi gitu. Jadi kalau misalnya di Bapak dan Ibu sekalian mungkin air untuk mandinya gitu ya sudah punya filter gitu ya, yang mungkin bisa dibeli di e-commerce yang sederhana gitu ya, itu salah satu bagaimana cara kita meningkatkan kualitas gitu ya. Nah, untuk si filter-filter ini memang sudah ada tatanannya gitu ya. Yang pertama yaitu kita melakukan filtrasi. Jadi kita menyaring dulu terlebih dahulu gitu ya bagian-bagian suspensinya yang ada di dalam air itu, kemudian kita lakukan yang namanya fluktuasi. Itu jadi kita biasanya sederhananya di rumah itu adalah memberikan tawas, biasanya sederhananya seperti itu. Jadi dimasukkan tawas ke dalam air, nanti si partikel-partikel kecilnya itu dia akan menggumpal, kemudian menyatu dengan tawasnya, kemudian turun. Itu adalah hal yang paling sederhana yang biasa dilakukan. Tapi mungkin ada beberapa juga yang sudah modern gitu ya dalam melakukan proses filtrasi dari air minum gitu. Kemudian yaitu proses aerasi gitu ya, memaksimalkan kontak dengan oksigen gitu ya. Jadi nanti ketika memang air tersebut banyak mengandung oksigen, maka air tersebut bisa dikatakan baik gitu ya. Tapi tetap kita harus menguji terlebih dahulu dari air tersebut. Kemudian yaitu dekontaminasi. Jadi dilakukan proses sterilisasi gitu ya. Jadi proses sterilisasi ini bisa menggunakan sinar UV. Jadi kalau misalnya di bagian RO itu kan ada proses yang namanya proses sterilisasi untuk membunuh kuman-kuman gitu ya, untuk membunuh mikrobiologi yang ada di dalam air tersebut. Karena apa? Karena tadi kita melihat gitu ya data dari surveillance rumah tangganya Kemenkes bahwa memang besar banget gitu ya, besar sekali gitu ya, bahwa memang si air minum kita itu kontaminasinya terhadap mikrobiologi gitu. Jadi memang sterilisasi terhadap air tersebut memang sangat penting gitu. Karena apa? Karena ketika kita mengkonsumsi air dengan kontaminasi mikrobiologi tentu akan berefek terhadap kesehatan kita gitu. Jadi memang harus kita melakukan proses yang namanya sterilisasi terhadap si air minum kita. Kemudian siapa saja sasaran dari baku mutu media air minum ini? Nah, di Permenkes disebutkan bahwa bagi setiap penyelenggara, produsen, penyelia air minum yang dikelola secara perpipaan ataupun bukan jaringan perpipaan, komunal, institusi, pemukiman, tempat rekreasi, tempat kerja itu sudah harus melakukan pengujian terhadap air minum. Karena apa? Karena air yang kita minum itu harus jelas apakah dia memenuhi baku mutu dan dikatakan aman dan layak untuk kita konsumsi. Jadi kalau misalnya nih kita minum air gitu ya, dari misalnya galon gitu ya, galon yang memang isi ulang gitu. Jadi kan memang sudah harus kita
aware gitu, apakah memang air yang kita beli ini sudah ada hasil ujinya gitu ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian sering berpergian gitu ya di bandara ataupun di stasiun gitu ya, di dispenser water yang ada di bandara ataupun di stasiun itu sudah ada hasil ujinya biasanya di dispensernya, kemudian di sebelahnya ada hasil ujinya. Hal-hal yang tersebut kan menjadi yakin kita gitu ya bagi kita gitu dalam mengkonsumsi air tersebut. Begitu juga dengan kita membeli air gitu ya, kita membeli air isi ulang ataupun air yang kita gunakan sendiri gitu. Kita harus tahu dulu apakah air ini aman atau tidak. Karena apa? Ketika kita tahu bahwa air tersebut aman, maka kita juga akan lebih tenang gitu ya mengkonsumsi air tersebut. Jadi nggak ada kekhawatiran bahwa air kita bagus nggak ya, air kita kontaminasi nggak ya gitu. Jadi harus dibuktikan terlebih dahulu dengan pengujian yang harus dilakukan di laboratorium seperti itu. Kemudian yaitu sebenarnya kapan sih kita harus melakukan pengujian air minum gitu ya. Bagi para produsen ataupun penyelenggara air minum memang sudah ada ketetapannya dalam melakukan pengujian si air minum ini gitu ya. Bagi depot-depot air minum gitu kan sudah banyak sekali gitu ya di Indonesia depot-depot air minum yang tentunya lebih praktis kita gunakan gitu ya. Jadi kita tinggal datang, kita bawa galonnya, kemudian dilakukan proses sterilisasi dan sebagainya, terus kita bawa pulang galonnya. Jadi kan itu memang sudah akses yang cukup baik gitu ya, karena kita tidak memerlukan waktu yang panjang untuk dapat kita memerlukan air minum tersebut. Nah, bagi para produsen tadi itu sebenarnya sudah ada ketetapan kapan saja sih sebenarnya kita harus melakukan pengujian air minum tersebut. Nah, di Permenkes disebutkan bahwa memang kita harus melakukan pelaporan gitu ya. Jadi kita tidak hanya melakukan pengujian gitu ya bagi para produsen tadi, terutama depot air, kemudian produsen perpipaan PDAM gitu ya, itu sudah harus melakukan pelaporan terhadap hasil air minum yang mereka berikan gitu ya, mereka distribusikan ke masyarakat, yaitu maksimal dalam jangka waktu 6 bulan gitu. Jadi setiap 6 bulan itu harus dilakukan pelaporan. Makanya setiap 6 bulan itu juga harus dilakukan pengujian seperti itu. Nah, dalam parameter-parameter itu kan ada terbagi jadi beberapa bagian, yaitu ada fisika, kimia, dan biologi. Nah, dari setiap parameter ini sudah punya ketetapannya masing-masing. Jadi, di fisika itu setiap 1 bulan sekali kita harus melakukan pengujian, kemudian di kimia itu ada 6 bulan sekali, dan mikrobiologi itu adalah 1 bulan sekali. Jadi, kita harus melakukan yang namanya monitoring terhadap kualitas air kita. Jadi makanya diminta oleh Kemenkes kita melakukan pengujian itu setiap 1 bulan sekali, terutama di kategori fisika dan juga mikrobiologi. Seperti itu. Karena apa? Karena terhadap mikrobiologi itu ketika masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, dengan ada cemaran, dengan ada kontaminasi terhadap si mikrobiologi itu efeknya cepat biasanya Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Jadi sebagai contoh pernah juga ada case gitu ya, menggunakan air dispenser gitu ya, tapi karena memang si dispenser ini terlalu dekat dengan kotak sampah yang terbuka, kemudian juga terlalu dekat juga dengan kamar mandi, itu juga menjadi kontaminan gitu. Makanya ketika dikonsumsi itu beberapa orang mengalami diare pada hari itu juga gitu. Jadi memang kita harus aware juga ketika kita mengalami penyakit yang namanya nanti diare, itu sudah mulai aware apakah memang air minum yang kita konsumsi ini berpengaruh terhadap kesehatan kita seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita menentukan titik pengambilan sampel? Jadi kan memang ada beberapa titik pengambilan sampel, balik lagi sumber airnya dari mana. Kita harus tahu dulu bahwa air yang akan kita gunakan itu sumbernya dari mana gitu. Kalau misalnya air minumnya itu berasal dari jaringan perpipaan, maka kita harus mengambil satu titiknya itu dari jaringan distribusinya gitu. Jadi terlepas dari sumbernya gitu ya, tentu ketika kita melakukan pendistribusian gitu ya dari perusahaan air minum gitu ya, melakukan distribusi ke rumah tangga di perumahan gitu ya, itu kan ada yang namanya jalur perpipaan. Nah, jalur perpipaan ini juga memiliki gitu ya kecenderungan untuk tercemar ataupun kontaminasi terhadap si mikrobiologi ataupun fisika gitu. Jadi selain di keluaran si airnya, di jalur perpipaannya juga kita harus perlu melakukan pengujian seperti itu. Kemudian untuk depot air minum. Nah, depot air minum ini kita harus melakukan dalam satu rangkaian gitu. Jadi kan kalau kita ngomongin si depot air minum itu kan ada beberapa proses gitu ya. Mulai dari air bakunya, kemudian proses filtrasi, sedimentasi, kemudian ada sinar UV gitu. Dalam satu rangkaian itu disebut dengan satu unit gitu. Jadi ketika nanti para konsumen
mungkin dari para produsen gitu ya, depot air ingin melakukan pengujian, titiknya sebenarnya saya ngambilnya di mana gitu ya. Karena saya punya air baku, saya punya proses, dan saya juga punya hasil akhirnya gitu ya. Yang harus diuji adalah tentu air baku yang digunakan itu tadi harus memenuhi dulu si PPRI nomor 22 tahun 2021 gitu ya, untuk air baku air minum gitu kan, karena beberapa memang ada produsen yang mengambil dari sungai gitu. Jadi untuk air bakunya ini kita harus uji dulu sebagai air baku air minum gitu, menggunakan PPRI nomor 22 tahun 2021. Kemudian setelah diuji air bakunya dilakukan proses gitu ya, proses filtrasi, proses sedimentasi dan sebagainya untuk didapatkan hasil air minum. Nah, titik yang kedua yaitu kita ambil lagi di endingnya gitu ya, di keluaran si air minum tersebut sebelum dimasukkan ke dalam galon gitu. Jadi nanti punya dua titik gitu ya, apakah nanti airnya memenuhi dulu air baku, kemudian air minumnya juga harus memenuhi standar Permenkes seperti itu. Kemudian yaitu air minum bukan jalur perpipaan juga bisa dilakukan pengambilan di unit-unit produksinya gitu. Jadi memang kalau misalnya dari beberapa mungkin sudah ada gitu ya yang bisa minum langsung dari air keran gitu ya. Mungkin di universitas-universitas gitu ya juga sudah ada yang menyediakan air minumnya itu langsung dari keran. Berarti bagaimana cara kita mengujinya, yaitu ambil langsung dari kerannya seperti itu. Jadi titik-titik kritisnya itulah yang harus kita lakukan pengujian sebelum memang air tersebut masuk ke dalam tubuh kita ketika kita mengkonsumsi air minum tersebut. Oke, selanjutnya yaitu jumlah sampelnya gitu. Jadi kan memang tadi kita tentukan dulu di mana titik kita melakukan pengambilan, kemudian berapa jumlah sampel yang harus kita ambil agar hasil pengujian tersebut dapat dikatakan representatif gitu ya, mewakili gitu. Jadi mewakili dari semua proses produksi yang ada, apakah memang nanti air tersebut bisa mewakili semuanya gitu. Makanya ada yang namanya jumlah sampel ataupun perwakilan dari si sampelnya seperti itu. Jadi kalau di air minum untuk si perpipaan itu diambil di satu unit masing-masing. Kemudian kalau misalnya air tersebut gitu ya dilakukan pendistribusian ke rumah-rumah itu sudah ada perhitungannya gitu. Kalau misalnya si perusahaan tersebut gitu ya melakukan pendistribusian air minum untuk kurang dari 5.000 rumah tangga ataupun 5.000 penduduk yang dilayani, maka diambil jumlah sampelnya 5. Jadi sudah ada perhitungannya di Permenkes nomor 2 tahun 2023 di bab 3 tentang upaya penyehatan gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah harus mengetahui gitu ya ketika melakukan pengujian, terutama si perusahaan-perusahaan yang melakukan pendistribusian terhadap air minum, maka berapa jumlah sampelnya, di mana saja titiknya, itu sudah ada semua di Permenkes nomor 2 tahun 2023. Seperti itu. Kemudian kita bahas mengenai depot air minum. Tadi saya menjelaskan bahwa memang sarana terbesar yang digunakan oleh mayoritas masyarakat Indonesia yaitu air isi ulang gitu ya. Air isi ulang yang dimaksud adalah penggunaan gitu ya depot air minum ini. Nah, penting bagi kita bahwa memang air yang kita gunakan dari depot air minum di sekitar rumah kita itu sudah memenuhi standar gitu ya, bahwa memang kita melihat bahwa memang airnya jernih mungkin, tidak berbau ataupun tidak ada partikelnya gitu ya. Tapi kan kita harus tetap melihat gitu ya, apakah memang dari fisik tersebut bisa mewakili semuanya. Tentu saja tidak gitu ya. Karena apa? Karena contoh seperti mikrobiologi, kemudian faktor kimia itu tidak kasat mata gitu. Kalau misalnya airnya jernih itu belum tentu aman. Jadi kita harus melakukan aware gitu ya, awareness terhadap air minum yang kita gunakan bahwa memang mungkin dari depot air minumnya bisa memperlihatkan ataupun di sebelah unit produksinya itu ya sudah ada tertera gitu ya hasil laboratorium menyatakan bahwa memang parameternya apa saja yang diuji, kemudian hasilnya berapa dan baku mutunya berapa. Jadi dari situ kita bisa melihat apakah air tersebut aman untuk dikonsumsi. Jadi kita selaku produsen gitu ya yakin untuk bisa minum gitu ya menggunakan si depot air minum ini gitu. Jadi memang di dalam proses depot air minum ini kan memang ada proses beberapa rangkaian unit gitu ya. Tadi saya jelaskan bahwa memang air baku air minumnya itu tetap harus diuji juga gitu ya, karena memang beberapa sungai itu kan sudah ada ketetapan sebenarnya gitu ya. Jadi masyarakat
produsen-produsen ataupun industri-industri gitu yang membuang air limbahnya ke sungai, itu sudah harus tahu sebenarnya tempat mereka membuang si air limbah tersebut itu masuk ke dalam kelas berapa. Karena di sungai-sungai itu sudah ada pembagiannya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita ngomongin air sungai, itu sudah ada ketentuannya. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, air baku air minum itu masuk ke dalam kelas 1 dengan tingkat baku mutu yang paling kecil gitu. Jadi dari 4 kelas tadi itu air baku air minum itu di kelas 1 dengan tingkat baku mutu yang paling kecil. Jadi kita harus tahu dulu sebagai depot air minum gitu ya, bahwa air baku yang kita gunakan itu seperti apa gitu, sudah memenuhi atau belum. Karena apa? Karena nanti ketika kita melakukan pengolahan kita sudah tahu treatmentnya apa. Ketika memang nanti contoh sebagai air baku air minum gitu ya yang kita gunakan mungkin Fe-nya tinggi atau magnesiumnya tinggi atau mangannya tinggi gitu ya. Dari proses filtrasi itu kan kita bisa efektifkan bahwa untuk menghilangkan kontaminan-kontaminan ini apa yang harus kita lakukan. Atau misalnya memang si air baku air minumnya ini tinggi terhadap mungkin Photocoliform atau Fecal coli yaitu mikrobiologi. Jadi ketika nanti dalam proses efektivitas unit produksinya gitu ya dalam melakukan sterilisasi itu akan lebih efektif gitu ya, karena kita sudah tahu bahwa memang seberapa sinergi yang harus kita gunakan untuk membunuh si kuman-kuman ataupun si mikrobiologi ini, seperti itu. Kemudian yaitu depot air minum, yaitu melakukan pengambilan tadi ya, ada 2 titik gitu ya, titik pertama sebagai air baku air minumnya, kemudian yang kedua adalah di posisi terakhir gitu ya, sebelum air tersebut dimasukkan ke dalam galonnya. Kemudian jumlah sampelnya yang harus diujikan yaitu per unit. Jadi misal depot air minum tersebut memang cukup besar gitu ya, terdapat beberapa unit gitu ya, mungkin unit 1, unit 2, unit 3, ataupun unit 4. Nah, dari unit tersebut, masing-masing tersebut harus dilakukan pengujian, jadi tidak bisa dilakukan pengambilan sampel. Misal, dari Bapak dan Ibu sekalian mempunyai 4 unit satu rangkaian gitu ya, kita sebut unit itu dalam satu rangkaian utuh gitu ya. Nah, kalau misalnya dari Bapak dan Ibu sekalian punya 4 rangkaian, maka semua itu harus dilakukan pengujian. Jadi tidak bisa kita ambil, misalnya kita punya 4 nih, 4 set gitu ya, unit air minumnya, kita ambil 2 saja gitu ya, atau kita ambil 1 saja, itu tidak bisa. Karena apa? Tadi, efektivitas dari masing-masing alat itu kan berbeda gitu ya, karena dari prosesnya juga bisa dikatakan berbeda gitu ya. Makanya di setiap unit itu kita harus mengambil satu-satu hingga semua unit tersebut dilakukan pengujian gitu. Jadi kalau misalnya punya 4 unit, berarti pengambilannya di 4 unit tersebut. Jadi nggak bisa kita melakukan pengambilan sampelnya mungkin 50% aja dulu gitu. Jadi memang harus dilakukan pengujian semuanya dulu di unit masing-masingnya. Gitu. Jadi nanti ketika nanti sudah repeat gitu ya, sudah dilakukan monitoring gitu ya per 1 bulan sekali, per 6 bulan sekali, itu sudah memudahkan gitu dalam melakukan yang namanya monitoring peningkatan kualitas air minum. Kemudian yaitu frekuensinya sama tadi gitu ya, memang si frekuensi ini balik lagi faktornya apa gitu ya, faktornya fisika, kimia ataupun biologi sudah ditentukan gitu ya, repitasi dari si pengujiannya, frekuensi pengujian, kapan kita harus melakukan pengujian terhadap faktor fisika, kimia ataupun secara biologi gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin air minum itu kan ada beberapa parameter, ada parameter wajib dan ada parameter khusus. Nanti kita akan bahas kenapa di air minum itu ada yang namanya parameter khusus gitu ya. Beda dengan air bersih yang dia hanya 13 parameter utuh diwajibkan gitu ya. Tapi sedangkan air minum dia punya 19 parameter wajib, kemudian ada tambahannya lagi parameter khusus gitu. Dan parameter khususnya juga beda-beda nih di setiap wilayah. Nanti kita akan bahas mengenai bagaimana penentuan si parameter khusus. Kemudian tadi bagaimana cara kita proses depot air minum gitu ya. Jadi memang bukan setiap rangkaiannya gitu ya, bukan setiap unitnya. Misal filtrasi kita ambil, kemudian sedimentasi, kemudian proses sterilisasi gitu ya. Itu menjadi satu rangkaian, maka yang diambil adalah di endingnya gitu, di ending sebelum air minum tersebut masuk ke dalam galon Bapak dan Ibu sekalian. Baik, ini kita akan masuk gitu ya, bagaimana parameter yang harus kita ujikan di dalam air minum. Jadi parameter air minum itu ada 2, parameter air minum yang wajib, kemudian ada parameter air minum yang khusus. Nah, yang wajib ini ada 3 faktor, yaitu faktor fisika, kimia, dan biologi. Nah, 19 parameter ini wajib gitu ya bagi semua
baik itu penyelenggara, produsen, ataupun nanti konsumen yang akan melakukan pengujian terhadap air minum, itu harus melakukan ataupun air mereka harus memenuhi 19 parameter wajib ini. Itu karena apa? Karena sudah dilakukan yang namanya studi gitu ya, oleh pakar-pakar kita gitu ya di Kemenkes, perguruan tinggi, bahwa memang si 19 parameter inilah yang tentunya ketika melampaui batas ataupun di atas baku mutu itu efek terhadap kesehatannya cukup besar gitu. Jadi parameter-parameter ini sudah dikaji oleh para pakar kita, makanya terciptalah 19 parameter wajib ini. Nah, 19 parameter wajib ini tadi ada yang namanya mikrobiologi, fisika, dan kimia. Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat gitu ya di layar bahwa memang ada 19 parameter gitu, secara fisika, ada secara suhu, kemudian TDS, kekeruhan, warna, dan juga bau. Kimia tentu berasal dari logam-logam, baik itu logam berat, kemudian ada juga yang namanya nitrat gitu ya, nitrit memang yang di dalam airnya juga ketika kita konsumsi, ketika dia melebihi baku mutu, itu juga akan berefek terhadap tubuh kita. Yang selanjutnya yaitu ada mikrobiologi. Mikrobiologi adalah menjadi concern besar gitu ya, berdasarkan tadi gitu data di Kemenkes bahwa memang cukup banyak air minum yang kita gunakan ataupun air minum yang kita konsumsi itu masih ada indikasi dan juga ada kontaminasi terhadap mikrobiologi, tentunya yaitu dari E. coli dan juga total coliform. Nanti kita akan bedah satu persatu mengenai parameter-parameter ini. Gitu. Jadi kita akan tahu sumbernya dari mana, kemudian efek terhadap kesehatan itu seperti apa ketika kita mengkonsumsi air tersebut yang melebihi dari baku mutu. Baik, kita akan mengetahui terlebih dahulu gitu ya karakteristik dari si parameter-parameter yang ada di parameter wajib Permenkes tadi, yaitu E. coli gitu ya. E. coli jelas sekali bahwa memang ini adalah satu mikrobiologi yang memang cukup berbahaya ketika masuk ke dalam tubuh kita, terutama melalui air minum kita gitu ya. Makanya kalau misalnya kita memiliki air minum yang masih terkontaminasi terhadap mikrobiologi, itu akan berefek gitu ya. Jangka pendeknya pun terlihat gitu ya. Kalau misalnya air kita mengandung E. coli ataupun Totocolify, jangka pendeknya udah terlihat bahwa kita biasanya diare kayak gitu. Kalau misalnya nanti jangka panjangnya juga akan lebih berbahaya lagi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di layar gitu ya. Dari parameter-parameter ini sumbernya dari mana, kemudian karakteristik seperti apa, dan dampak bagi kesehatan kita seperti apa. Baik, kemudian ada parameter fisika gitu ya. Kalau misalnya parameter fisika gitu ya, kalau misalnya airnya itu mengandung TDS yang tinggi gitu ya, total dissolved solid gitu ya, maka biasanya airnya itu ada rasanya gitu ya, ada rasa asin atau pahit. Karena berdasarkan Permenkes, air minum itu tidak boleh ada rasanya gitu. Jadi memang jelas tadi dikatakan bahwa memang rasa itu tidak ada rasanya gitu. Jadi bau juga tidak berbau gitu. Jadi kalau misalnya TDS-nya tinggi itu biasanya ada rasa pahit ataupun asin seperti itu. Kemudian dari kekeruhan jelas gitu ya dari warnanya gitu. Kita bisa melihat bahwa memang si air tersebut tidak jernih istilahnya kayak gitu. Kita juga takut gitu ya kalau misalnya kita konsumsi air gitu yang ada warnanya walaupun seulas gitu ya coklat ataupun kuning gitu ya, itu bahwa indikasi bahwa si air tersebut kekeruhannya cukup tinggi seperti itu. Kemudian warna juga tidak boleh berwarna gitu ya. Jadi warna itu memang sudah ada tingkat dari si pengukurannya gitu, bukan hanya tidak berwarna dan berwarna, tapi dihitung juga gitu ya. Ketika dia ada warnanya berapa hasil dari warna tersebut seperti itu. Kemudian yaitu parameter kimia gitu ya. Parameter kimia ini lebih ke logam gitu ya. Logam-logam yang masuk ke dalam tubuh kita pasti tentunya efeknya adalah bagi kesehatan ginjal kita, kemudian hati gitu ya. Kemudian bisa menyebabkan juga yang namanya kanker gitu ya, karsinogenik gitu ya. Kalau misalnya di banyak literatur gitu ya menyebutkan bahwa memang si logam-logam berat ini jangka panjangnya adalah ke dalam organ dalam tubuh kita gitu ya, seperti ginjal, hati seperti itu. Kemudian bahkan ada juga yang menyebabkan kanker gitu. Jadi memang kita harus sudah aware gitu ya, air yang kita konsumsi itu sudah aman gitu ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa air yang kita minum itu aman adalah kita harus mengetahui hasil ujinya terlebih dahulu. Seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian gitu ya yang rumah tangganya sudah menggunakan filtrasi ataupun menggunakan proses gitu ya di dalamnya gitu. Jadi kan kalau misalnya dari air PDAM gitu ya dilakukan proses lagi gitu ya untuk filtrasi, maka bisa dilakukan pengujian juga gitu. Jadi
dari PDAM-nya gitu ya, dari kerannya kita ambil, kemudian kita proses air tersebut, mungkin ada proses filtrasi gitu ya. Ada juga beberapa masyarakat kita yang melakukan perebusan gitu ya, merebus air gitu ya. Jadi merebus air PDAM untuk dikonsumsi gitu ya. Kan memang ada beberapa mikroba yang mati ketika berada di suhu sekitar 100 derajat Celcius. Tapi kan memang kita harus pastikan bahwa memang air yang kita rebus ini gitu ya, kita konsumsi air yang direbus dari PDAM itu juga harus kita cek juga gitu kan, apakah memang proses pemanasan tersebut bisa maksimal untuk membunuh si mikrobiologi yang ada di air tersebut. Seperti itu. Kemudian juga di kimia gitu ya, tentunya adalah logam tadi gitu ya, ada Pb, kemudian ada besi gitu ya. Biasanya kalau di air bersih, ketika memang air tersebut tinggi terkandung Fe-nya, biasanya di keran-keran kita yang terbuat dari stainless steel itu biasanya gampang berkarat gitu. Jadi kalau misalnya ada indikasi gitu ya, kita sudah punya indikasi di awal gitu ya, bahwa memang air dari keran gitu ya banyak menimbulkan si karat-karat, itu biasanya tinggi Fe-nya gitu. Dari air bersih saja sudah seperti itu, bagaimana nanti kita konsumsi air tersebut gitu. Karena apa? Karena sebenarnya si faktor kimia ini gitu ya, tadi ketika kita melakukan perebusan gitu ya, maka belum tentu hilang gitu. Karena memang untuk proses si kimia ini memang tidak cukup hanya kita lakukan proses perebusan saja seperti itu. Terutama ketika Bapak dan Ibu sekalian gitu ya melakukan pencucian buah, pencucian sayur gitu ya, kemudian cuci piring, kemudian untuk masak nasi gitu ya, kan itu kan kita menggunakan air bersih gitu ya istilahnya kan. Nah, air bersih yang kita gunakan ini itu aja sudah mengandung beberapa misalnya ada logam, kemudian mikrobiologi gitu ya. Terus kita pakai untuk cuci buah, buahnya kita makan masuk ke dalam tubuh kita, kemudian kita masak nasi pakai air tersebut gitu kan. Pasti nanti juga akan ada efek dari si kesehatan kita gitu. Jadi memang concernnya juga ingin mengetahui gitu ya, apakah air bersih yang kita gunakan ini baik atau aman, kemudian air minum gitu. Jadi memang keterkaitan antara air bersih dan air minum itu cukup erat gitu ya. Jadi tadi ketika kita nggak konsumsi langsung misalnya dari PDAM, tapi kita nggak konsumsi secara langsung gitu ya, kita nggak minum. Tapi ternyata kita pakai air tersebut gitu ya, atau kita pakai air perpipaan tersebut untuk cuci buah, kemudian untuk cuci sayur, dan tentunya kita konsumsi gitu ya, itu juga akan berefek terhadap kesehatan kita seperti itu. Kemudian yaitu selanjutnya untuk parameter khusus gitu ya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa memang ada parameter-parameter wajib yang sudah harus dipenuhi gitu ya, ada 19 parameter gitu. Nah, selanjutnya yaitu parameter khusus. Kenapa di Permenkes itu disebutkan bahwa memang ada parameter-parameter khusus? Nah, parameter khusus ini sudah dilakukan pengkajian dari para pakar gitu ya, dari Kementerian Kesehatan, kemudian dari perguruan tinggi melakukan yang namanya pengkajian terhadap parameter-parameter apa saja yang harus dilakukan pengujian untuk wilayah-wilayah tertentu. Jadi memang parameter khusus ini diperuntukkan untuk wilayah-wilayah tertentu. Seperti untuk wilayah perindustrian, pertanian, kemudian untuk wilayah tambang itu memiliki parameter khusus yang tentunya selain tadi parameter wajib juga harus dilakukan pengujian parameter khusus. Nah, parameter khusus air minum ini yaitu pemerintah tetapkan gitu ya, bahwa memang kondisi dari si wilayah-wilayah tersebut dan kegiatan apa saja yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi memang khusus ini namanya juga khusus gitu ya, dia spesifik bahwa untuk suatu wilayah tertentu seperti itu. Nah, kemudian untuk parameter-parameter khusus ini untuk wilayah pertanian, perkebunan, dan perhutanan gitu ya, tentunya ketika memang di wilayah Bapak dan Ibu sekalian itu masuk ke dalam parameter ataupun wilayah pertanian, maka jelas harus dilakukan adalah pestisida gitu. Karena apa? Karena jelas gitu ya, di pestisida ataupun di proses pertanian ada yang namanya penggunaan pestisida. Jadi makanya di parameter khusus ini ada namanya parameter pestisida gitu ya, seperti aldrin, deldrin, seperti itu. Makanya harus dilakukan pengujian. Nah, parameter-parameter yang baku mutunya Na gitu ya, baku mutu Na ini apa sih sebenarnya gitu? Karena tidak ada angkanya gitu ya. Jadi kita tidak tahu apakah nanti ketika kita melakukan pengujian hasilnya misalnya di angka 2 gitu ya, misalnya untuk parameter kalium misalnya di angka 2.
tapi di baku mutunya itu Na. Maksudnya seperti apa? Nah, maksudnya seperti apa? Jadi Na ini itu belum tersedia. Jadi tadi saya jelaskan bahwa memang parameter-parameter ini kan sudah ditentukan gitu ya oleh pakar-pakar bahwa memang ini harus masuk ke dalam listing pengujian untuk wilayah yang pertanian. Tapi memang untuk baku mutunya belum dilakukan pengujian ataupun kaji secara lanjutan gitu. Makanya kalau misalnya dari Bapak dan Ibu sekalian punya concern gitu ya, itu juga bisa didiskusikan gitu kepada para ahli dari perguruan tinggi bahwa memang sebenarnya harus segera ditetapkan gitu ya baku mutunya gitu. Jadi memang Na itu memang belum tersedia. Tapi parameter-parameter ini juga harus dilakukan pengujian gitu. Nah, parameter ini itu sudah ada istilahnya payung hukumnya gitu. Jadi nanti ketika dari pakar-pakar tersebut sudah melakukan penelitian lebih lanjut dan didapatkan hasil baku mutunya berapa, itu sudah ada parameternya. Jadi di listing terlebih dahulu parameternya gitu ya. Jadi satu persatu dilakukan penelitian, kaji ulang dan sebagainya gitu ya untuk mendapatkan angka baku mutu tersebut. Makanya masih ada yang Na gitu karena masih dalam proses gitu ya penelitian dan juga proses kaji dari si baku mutunya. Tapi parameter-parameter ini sudah ada payung hukumnya gitu di dalam Permenkes nomor 2 tahun 2023 seperti itu. Jadi kalau misalnya ada Na itu kenapa? Ya itu tadi karena memang belum dilakukan penelitian lebih lanjut, belum dilakukan kaji lebih lanjut oleh para pakar kita dalam menentukan berapa sebenarnya baku mutu yang aman gitu ya. Karena apa? Karena di air minum ini kan masuk ke dalam tubuh kita gitu ya. Jadi kan kita harus tahu sebenarnya toleransi tubuh kita terhadap zat-zat tersebut berapa gitu. Jadi kalau misalnya ditetapkan baku mutu itu kan faktornya banyak gitu ya. Melihat lagi tadi bagaimana wilayahnya, lingkungannya seperti apa, kemudian toleransi terhadap tubuh kita untuk zat-zat tersebut gitu ya. Makanya dalam menentukan gitu ya, pemerintah dalam menentukan baku mutu itu banyak sekali kajiannya, banyak sekali penelitian yang harus dilakukan untuk menentukan angka berapa sih yang harus ada di parameter tersebut. Seperti itu. Kemudian yaitu untuk wilayah industri gitu ya, wilayah industri. Jadi kalau misalnya dari Bapak dan Ibu sekalian gitu ya berada di kawasan industri itu ada parameter khususnya dalam melakukan pengujian gitu. Tadi parameter wajibnya apa, kemudian lanjutan khususnya apa untuk di wilayah industri. Kemudian yaitu pertambangan minyak, gas, bumi dan mineral gitu ya. Jadi kalau misalnya berada di wilayah geotermal misalnya gitu ya ataupun pertambangan terutama pertambangan mungkin pertambangan nikel ataupun pertambangan batu bara seperti itu ya pertambangan minyak bumi gitu ya maka memang ada beberapa yang harus diujikan selain dari parameter tersebut gitu terutama adalah merkuri gitu ya mungkin dari pertambangan-pertambangan logam gitu ya makanya harus dilakukan pengujian terhadap si logam-logam tersebut seperti itu. Kemudian dari Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, ketika kita melakukan pengujian dari air limbah tersebut, dari air minum tersebut gitu ya, kita harus tahu gitu ya sebenarnya bagaimana air yang kita konsumsi tersebut aman terhadap tubuh kita. Karena apa? Ketika kita melakukan ataupun melakukan pengujian gitu ya bahwa airnya itu melebihi baku mutu gitu ya. Contohnya tadi mikrobiologinya melebihi baku mutu. Tentu itu akan menimbulkan efek terhadap kesehatan kita gitu ya. Nah, dari WHO itu sudah memberikan penjelasan bahwa memang salah satunya gitu ya besar sekali kemungkinan untuk kita terserang diare ketika memang terkontaminasi dari si mikrobiologi gitu. Jadi 58% itu kejadiannya adalah diare kemudian dari akses yang air yang kurang baik. Nah, kemudian bagi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya yang punya bayi ataupun anak kecil gitu ya 1000 hari pertama ataupun sudah bisa mengkonsumsi air minum gitu ya, itu juga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dari si anak-anak bangsa istilahnya gitu ya. Jadi kita juga harus mulai aware terhadap kesehatan kita gitu ya. Bukan hanya kita sebagai orang dewasa gitu ya, anak-anak kecil juga rentan terhadap kontaminasi-kontaminasi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya banyak gitu ya yang mengalami stunting, itu salah satunya adalah faktornya dari si kualitas air minum yang kita konsumsi itu tidak layak konsumsi ataupun hasilnya dari si pengujiannya di atas baku mutu seperti itu. Kemudian kalau misalnya dari kimia gitu ya di dalam organ tubuh kita baik itu hati, kemudian ginjal dan juga liver kita gitu ya itu juga akan berefek gitu ya terhadap kesehatan seperti itu. Jadi banyak sekali gitu ya pengaruh-pengaruh kesehatan yang diakibatkan ketika kita mengkonsumsi air minum yang memang tidak layak konsumsi ataupun tidak aman seperti itu.
Kemudian yaitu kita lanjut gitu ya. Tadi kita sudah membahas gitu ya bagaimana parameternya, kemudian kapan kita ngambil, di mana kita melakukan pengambilannya, kemudian sekarang yaitu bagaimana caranya kita melakukan pengambilan dari si sampel tersebut gitu. Jadi pengambilan sampel air minum itu khususnya gitu ya untuk mikrobiologi itu ada di SNI 9063 2022 gitu. Jadi memang sudah ada cara-cara kita melakukan pengambilan sampel agar sampel yang kita ambil ini lebih representatif gitu ya. Karena apa? Ketika nanti proses samplingnya tidak sesuai ataupun tidak sesuai dengan standar, maka nanti hasilnya juga bisa dikatakan kurang representatif. Karena apa? Metode samplingnya, cara samplingnya kurang benar seperti itu. Jadi memang metode sampling itu salah satu menjadi faktor kita dalam menentukan apakah memang air minum kita itu aman atau tidak gitu ya. Jadi bukan hanya secara kualitas airnya, tapi dari metode samplingnya juga harus benar gitu. Karena apa? Bisa jadi kontaminasi mikrobiologinya itu bukan hanya dari air, tapi bisa jadi dari botolnya gitu. Jadi memang harus diperhatikan sekali peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam melakukan pengambilan air minum seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan pengambilan, tentunya kita harus bersihkan dulu diri kita gitu ya, selaku petugas pengambilan sampelnya gitu ya, bersihkan tangan dengan alkohol, kemudian menggunakan masker, menggunakan sarung tangan gitu ya, sudah bersih dirinya gitu ya, peralatannya juga harus gitu ya. Jadi botol yang kita gunakan itu sudah sterilisasi gitu ya, sudah diuji gitu ya bahwa memang tidak ada kandungan mikrobiologi dari si botolnya gitu ya. Jangan sampai nanti air kita udah baik gitu ya, tapi ternyata ketika proses samplingnya tidak sesuai, menimbulkan bahwa kok hasilnya ada mikrobiologi gitu ya. Jadi memang kita harus melakukan rangkaiannya itu secara utuh gitu ya, mulai dari proses samplingnya sampai nanti analisa biar kita tahu gitu apakah memang air yang kita konsumsi, air minum yang kita minum itu sesuai dengan standarnya seperti itu. Kemudian yaitu kita melakukan yang namanya tadi sterilisasi botolnya gitu ya. Karena apa? Karena botol ini menjadi wadahnya gitu ya. Kalau wadahnya saja sudah ada kontaminasi, pasti air yang ada di dalamnya juga akan ikut terkontaminasi seperti itu. Jadi makanya si peralatan yang kita gunakan itu juga harus steril seperti itu. Kemudian dilakukan pengambilan gitu ya 2-3 kali, kemudian kita tutup dengan rapat dan juga kita beri label gitu. Jadi kalau misalnya tadi si produsen air minum gitu ya memiliki berapa unit gitu kan, itu harus jelas labelnya. Misalnya kita ambil 3 botol gitu ya, dari masing-masing unitnya kita ambil satu untuk 3 unitnya. Nah kita harus berikan label gitu yang jelas untuk si botol ini, apakah ini untuk unit A, unit B, atau unit C gitu. Karena memang ketika memang tidak ada identifikasi, itu tidak bisa kita tentukan gitu ya, kalau misalnya unitnya lebih dari satu gitu. Jadi harus jelas kita berikan label untuk masing-masing unitnya di botolnya, untuk sebagai identifikasi ini unit yang mana, sampelnya yang mana, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pengambilannya dari keran gitu ya, jadi tadi diambilnya langsung dari si air minumnya gitu ya, baik dari dispenser dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa melakukan pengambilan dari kerannya gitu. Kalau misalnya dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang mengkonsumsi langsung dari keran gitu ya, kita bisa melakukan pengujiannya langsung dari keran gitu. Jadi sama seperti di awal gitu ya, bersihkan dulu peralatannya, bersihkan dulu petugasnya, aman semuanya, baru kita melakukan pengambilan. Jadi kalau misalnya dari keran, itu kita buka dulu kerannya, kemudian kita drain dulu airnya biar turun dulu sekitar 2-3 menit gitu ya. Untuk kalau misalnya takutnya gitu ya, di kerannya itu juga harus dilakukan proses sterilisasi gitu. Jadi kerannya itu biasanya diberikan aseptis juga gitu ya, bisa dibakar ataupun bisa menggunakan alkohol gitu. Kemudian kita alirkan dulu si airnya itu 2-3 menit, kemudian baru kita ambil airnya gitu ya, jelas menggunakan dengan tadi botol yang sudah steril juga, kemudian kita tutup rapat dan juga kita beli label seperti itu. Oke, ada beberapa pengukuran yang bisa kita lakukan gitu ya untuk menjadi antisipasi awal kita, apakah memang air tersebut secara fisika itu baik atau tidak gitu ya. Ada beberapa peralatan yang bisa kita gunakan secara in situ gitu ya, mulai dari parameter pH, kemudian parameter DHL, kemudian juga parameter suhu gitu ya. Jadi parameter-parameter in situ yang bisa kita uji di lapangan langsung seperti itu. Jadi ada pengukuran-pengukuran sederhana yang bisa kita ujikan terhadap air minum kita. Oke, baik. Kemudian setelah kita melakukan pengambilan sampelnya, kita lakukan proses pengawetan gitu ya. Jadi kalau tadi saya membahas lebih
rincinya mengenai mikrobiologi, tapi juga ada tadi parameter kimia dan juga parameter fisika. Nah, parameter kimia itu sudah ada juga ketetapannya di SNI-nya bahwa memang harus dilakukan proses pengawetan gitu ya untuk beberapa parameter. Karena apa? Karena memang untuk menjaga kestabilan terhadap air tersebut, maka dilakukan proses pengawetan gitu. Ada yang namanya menggunakan para pengawetan secara H2SO4 gitu ya, ada juga HNO3 gitu untuk memastikan bahwa memang si air tersebut ketika dibawa gitu ya dari proses sampling kemudian menuju gitu ya ke laboratorium itu memang tetap stabil airnya, makanya dilakukan proses pengawetan gitu. Pengawetan itu ada secara kimia, ada secara fisika gitu ya. Kalau secara fisika itu biasanya didinginkan gitu, kurang lebih di bawah 6 derajat gitu ya, plus minus. Kemudian pengawetan secara kimia yaitu penambahan bahan kimia gitu ya, pengawet kimia baik itu H2SO4 ataupun HNO3 seperti itu. Baik Bapak Ibu, sekian materi dari saya. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin dipertanyakan ataupun ingin didiskusikan, bisa langsung ketik gitu ya di kolom Q&A kita, ataupun dari Bapak dan Ibu sekalian ingin berdiskusi secara langsung dengan open mic, kita juga bisa kasih aksesnya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa raise hand gitu ya untuk kita bantu dari si pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu. Jadi kita akan lebih diskusi gitu ya dari Bapak dan Ibu sekalian, mungkin punya kekhawatiran gitu ya terhadap air minum yang dikonsumsi, kita bisa diskusikan bersama seperti itu. Jadi bisa dituliskan gitu ya di kolom komentar Q&A-nya ataupun nanti kita bisa open mic secara langsung seperti itu. Oke, baik, sudah ada yang masuk gitu ya beberapa pertanyaan. Mungkin saya bisa bacakan pertanyaannya. Yang pertama yaitu dari Ibu Nidia Apri gitu ya. Izin bertanya bagaimana cara mengatasi air bersih yang berwarna kuning, bau besi dan licin supaya bisa dikonsumsi menjadi air minum. Oke, baik. Berarti ini dari Ibu Nindya gitu ya. Apakah ingin berdiskusi secara langsung? Mungkin kita sudah bisa kasih akses untuk open mic-nya, Ibu. Oke, mungkin baik. Mungkin saya jelaskan dulu ya, bahwa memang Ibu Nidia ini gitu ya ingin menggunakan air bersih tersebut gitu ya. Mungkin saya harus make sure dulu ya, air bersih Ibu ini berasal dari mana Bu? Gitu. Apakah dari si sumur ataukah dari PDAM gitu ya? Karena memang dari si prosesnya kita harus lebih tahu dahulu gitu. Jadi air bersih gitu ya berwarna kuning, kemudian bau besi dan juga licin gitu ya. Dari proses filtrasi gitu ya, karena kan dia ada warnanya gitu ya. Nah, warna ini juga menjadi salah satu indikator yaitu dari proses kekeruhannya gitu ya. Jadi ada bahan di dalamnya itu yang ada dissolve-nya gitu ya. Jadi memang ada kontamina dari si dissolve-nya. Nah, jadi untuk menghilangkan warna itu salah satunya kekeruhan yaitu dilakukan proses filtrasi gitu. Jadi dilakukan proses filtrasi. Jadi kan kalau misalnya secara sederhana gitu ya, proses filtrasi itu kan ada proses tahapannya gitu ya. Dari yang menggunakan batu kerikil, kemudian ada yang menggunakan spons gitu ya, itu juga bisa dilakukan proses penyaringan terlebih dahulu gitu. Kemudian atau tidak dilakukan sedimentasi, jadi kita endapkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita tampung dulu misalnya si air bersih ini gitu ya, kemudian didiamkan dulu, kita endapkan sampai si partikel-partikelnya turun, kemudian baru kita ambil. Seperti itu juga bisa, ataupun bisa digunakan secara filtrasi. Nah, untuk menghilangkan dari zat besi ini tentunya adalah kita harus tahu dulu gitu ya, bahwa si air bersih itu mengandung Fe atau tidak gitu. Tentu saja gitu ya, kita harus lakukan pengujian terlebih dahulu gitu. Jadi untuk tahu apakah memang air ini mengandung Fe atau tidak, tadi salah satu indikatornya adalah bagaimana keran tersebut gitu ya, keran di Bapak dan Ibu sekalian ketika menggunakan bahan secara stainless gitu ya, itu berkarat, itu biasanya ada indikasi untuk mengandung Fe-nya seperti itu. Jadi prosesnya itu adalah tadi rangkaiannya gitu ya, ada yang prosesnya filtrasi, kemudian sedimentasi, kemudian ada namanya nitrifikasi gitu ya. Jadi ada beberapa proses yang bisa kita gunakan. Tapi kalau secara sederhananya di rumah gitu ya, memang sudah ada proses
ataupun rangkaian-rangkaian filtrasi yang sederhana yang bisa kita gunakan di rumah gitu ya. Jadi memang sudah ada beberapa produk-produk gitu ya yang kita bisa gunakan seperti itu. Jadi kalau sederhananya dilakukan proses filtrasi kemudian sedimentasi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya gitu ya di pertanyaan kedua yaitu dari Ibu Tina Eka Hospital gitu ya. Izin bertanya Bu, kenapa baku mutu pH air minum Permenkes itu 65,5 sampai 8,5 saja. Bukannya pH 8,5 air itu akan semakin bagus. Oke, baik. Tadi ya Ibu ya, bahwa memang ketetapan baku mutu itu kan sudah dilakukan pengujian oleh pakar kita gitu ya. Kenapa pH itu harus di dalam rentang 6,5 sampai 8,5 gitu ya. Kenapa tidak di angka 5 ataupun di angka 9? Itu tentu sudah punya kajiannya Ibu masing-masing gitu. Jadi pakar itu sudah menentukan angka tersebut yang menjadi ketika kita mengkonsumsi air tersebut masuk ke dalam tubuh itu ditoleransi terhadap tubuh kita masih baik gitu. Kalau misalnya airnya terlalu basah gitu ya atau airnya terlalu asam gitu ya pasti akan berefek terhadap kesehatan kita. Jadi kenapa angkanya segitu gitu ya? Karena memang sudah ditetapkan oleh pakarnya gitu bahwa memang di 6,5 sampai 8,5 masuk ke dalam tubuh itu toleransi tubuh kita masih aman, masih bagus seperti itu. Jadi memang ketika memang pH-nya terlalu basah gitu ya. Kalau misalnya pH-nya terlalu basah itu kan juga biasanya ada rasanya ya. Kalau misalnya terlalu basah gitu. Kalau misalnya terlalu asam juga bisa berefek terhadap si lambungnya kita gitu. Jadi rentang 6,5 sampai 8,5 itu sudah ditentukan oleh pakar bahwa memang di angka segitu itu masih aman terhadap tubuh kita. Seperti itu. Kurang lebih. Oke, baik. Dari Ibu Justina gitu ya, kurang lebih seperti itu penjelasan saya gitu ya Bu ya, karena memang dari pakarnya gitu ya sudah menetapkan tadi memang ada kaji terhadap baku mutu gitu ya, memang sudah ada bukunya juga gitu ya, bagaimana para pakar gitu ya, para orang-orang gitu ya yang kompeten di dalamnya dalam menentukan baku mutu itu sudah punya kajiannya terlebih dahulu seperti itu. Kaji ulangnya memang banyak faktor gitu ya dari lingkungannya, kemudian dari faktor manusianya tentunya gitu ya karena memang air minum itu kan masuk ke dalam tubuh kita yang terserap gitu ya mengalir di dalam darah kita gitu ya makanya toleransinya seperti kurang lebih seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu Bapak Amir Ahmad gitu ya. Ini bertanya dari PPT disebutkan kadar maksimum air minum adalah suhu udara plus minus 3 derajat Celcius. Namun dampaknya disebutkan hanya jika suhu air tersebut di atas atau panas. Bagaimana efeknya jika suhu tersebut terlalu dingin gitu ya. Dan dampaknya terhadap kita sebagai konsumen apa? Sedikit tambahan, kenapa suhu jadi masuk ke dalam parameter secara spesifik, bukannya kita sering meminum air dingin atau panas. Oke, baik. Berarti kan kalau misalnya si suhu ini yaitu baku mutunya plus minus 3 suhu udara gitu ya. Jadi cara bacanya adalah misal kita mendapatkan hasil dari si air minum kita itu 27 derajat Celcius gitu ya. Kemudian air suhu udara kita gitu ya, maaf, suhu udara kita di angka misalnya 33 gitu ya. Jadi suhu udaranya itu, jadi kan suhu airnya 27 gitu ya. Mungkin saya coba jelaskan gitu ya, menggunakan pentulis gitu ya. Jadi misalnya suhu airnya 27 gitu ya. Kemudian suhu udaranya 30 gitu ya. Nah, baku mutunya plus minus 3 suhu udara. Jadi dari sini kita 30 dikurang 3, 30 ditambah 3. Jadi ini adalah plus minusnya gitu ya. Ya kan? Jadi ini adalah di angka 27, ini di angka 33. Jadi baku mutu dari suhu air kita itu harus masuk ke dalam rentang 27 sampai 33 derajat Celcius gitu. Jadi makanya kenapa dari regulasi gitu ya menjelaskan bahwa memang airnya itu harus keadaan standar gitu ya dengan suhunya tidak boleh terlalu dingin ataupun tidak boleh terlalu panas gitu ya. Tadi tentunya gitu ya penetapan baku mutu ini gitu ya
Penetapan dari baku mutu ini tentu saja sudah punya kajiannya Bapak dan Ibu sekalian gitu. Kenapa angkanya seperti itu? Tentu saja adalah memang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu terlalu panas ataupun terlalu dingin gitu ya, pasti juga tetap akan berefek gitu ya. Ketika kita minum terlalu panas ataupun dingin gitu ya, mungkin dari pakar sudah menentukan gitu ya untuk suhunya itu secara normal gitu. Jadi memang kenapa angkanya sedemikian gitu ya, memang itu sudah dilakukan pengkajian oleh dari pakar kita seperti itu. Jadi untuk membacanya kurang lebih seperti ini gitu ya. Dari suhu udaranya, kemudian dari suhu airnya itu kita kalkulasikan. Jadi nanti kita dapat range kalau misalnya air suhunya ini adalah di 27 dan range-nya adalah 27 sampai 33, maka masih memenuhi baku mutu gitu. Nah, dari suhu ini merupakan nilai yang dapat dilaporkan pada saat sampling gitu. Jadi nilai hasil uji itu dipengaruhi oleh suhu dari faktor kimianya gitu. Jadi salah satu indikator gitu ya, kalau misalnya airnya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, itu salah satunya adalah dipengaruhi oleh faktor kimia gitu, parameter kimianya. Jadi indikasi ketika suhu tersebut gitu ya terlalu panas ataupun terlalu dingin, maka bisa jadi ada indikasi bahwa si faktor kimia ataupun parameter kimianya juga akan berpengaruh seperti itu. Jadi memang sudah ditetapkan di plus minus 3 suhu udara seperti itu. Jadi salah satunya adalah kenapa harus standar gitu ya, itu karena memang ada pengaruh dari si faktor kimianya seperti itu. Jadi suhu yang dimaksud di sini adalah memang dari suhu airnya gitu. Karena kan memang suhu udara itu kan juga akan berpengaruh terhadap suhu air gitu ya. Kalau misalnya nih ternyata udaranya panas gitu ya, maka bisa jadi kalau misalnya nih kita di toren gitu ya, toren air gitu ya. Kalau misalnya cuaca panas gitu ya, air yang di dalam toren kita juga akan ikut panas gitu ya. Begitu juga dengan di pegunungan gitu ya. Kalau di pegunungan udaranya dingin, kemudian suhunya juga dingin gitu. Jadi memang parameter suhu ini adalah parameter yang diambil langsung di lapangan, yaitu parameter in situ seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu dari Bapak Dodi. Kalau air sumur mengandung total koliform dan TDS di atas baku mutu, apakah ada referensi alat agar bisa masuk baku mutu? Terima kasih. Oke. Kalau kita ngomongin mikrobiologi gitu ya, terutama total koliform ataupun E. coli gitu ya, bagaimana cara kita melakukan pengurangan ataupun menghilangkan kontaminasi dari si mikrobiologi ini? Yaitu salah satunya adalah proses menggunakan filter sinar UV gitu. Kalau misalnya di dalam proses rangkaian gitu ya, penjernihan ataupun kita melakukan peningkatan kualitas air minum gitu ya, ada yang namanya rangkaian proses filtrasi. Maaf, maksud saya adalah proses penggunaan sinar UV gitu ya. Jadi penggunaan sinar UV ini itu bisa membunuh bakteri ataupun membunuh kuman yang ada di dalam air seperti itu. Jadi kalau misalnya ada indikasi ataupun kontaminasi terhadap mikrobiologi, itu salah satunya adalah dilakukan proses yang namanya penggunaan sinar UV untuk membunuh si kuman-kuman tersebut seperti itu. Kemudian untuk TDS gitu ya, TDS itu kan yang larut di dalam air gitu ya. Kalau misalnya kita melihat gitu ya bahwa memang air tersebut gitu secara fisik gitu ya, memang TDS ini tidak terlihat gitu ya, karena memang dia sudah larut di dalam air gitu ya. Tapi salah satunya adalah tadi bisa dilakukan proses filtrasi ataupun fluktuasi gitu. Jadi kita bisa melakukan proses filtrasi berjenjang untuk kita melakukan penurunan terhadap TDS seperti itu. Jadi bisa dilakukan proses filtrasi, kemudian pakai flok gitu ya untuk mengikat tadi si dissolve yang ada di airnya, kemudian baru nanti kita proses rangkaian selanjutnya yaitu proses menggunakan sinar UV untuk membunuh si kuman-kuman ataupun mikrobiologi yang ada di dalam air. Seperti itu kurang lebih dari saya. Tapi memang secara sederhananya gitu ya, tadi di dalam materi saya gitu kan ada proses yang sederhana dalam kita proses peningkatan secara kualitas gitu ya. Karena di Permenkes juga disebutkan bahwa gitu ya, bagaimana cara kita melakukan proses peningkatan terhadap kualitas air minum gitu ya. Itu sudah ada beberapa tadi rangkaiannya yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah, yaitu tadi proses filtrasi, kemudian fluktuasi, kemudian adanya sterilisasi seperti itu. Jadi memang di Permenkes yang sederhananya seperti itu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Oke, selanjutnya yaitu dari Bapak Farah.
Izin bertanya Bu, jarak waktu sampling air minum sebenarnya berapa lama sehingga proses pengujian sampel? Oke, mungkin lebih di Zoom boleh pertanyaannya? Oke, baik. Saya ulangi pertanyaannya. Jika jarak waktu sampling air minum sebaiknya berapa lama hingga proses pengujian sampel? Untuk pengujian fisik dan mikrobiologi per 1 bulan sekali, apakah sudah diwajibkan untuk air minum berdasarkan peraturan atau tetap masih boleh per 6 bulan untuk semua parameter? Oke, jadi kalau di dalam yang namanya parameter itu ada namanya holding time, Bapak dan Ibu sekalian. Holding time itu apa? Adalah waktu gitu ya, yang baiknya dilakukan pengujian sebelum waktu tersebut gitu. Jadi istilahnya holding time itu adalah waktu tunggunya. Nah, waktu tunggu setiap parameter itu berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya parameternya pH, kemudian suhu itu harus dilakukan secara langsung di lapangan gitu. Karena apa? Karena holding time-nya cuma 15 menit gitu. Karena kalau misalnya lebih dari 15 menit itu kemungkinan karakteristiknya udah berbeda gitu. Jadi setiap parameter itu punya holding time-nya masing-masing. Contoh, misalnya Bapak dan Ibu sekalian ingin melakukan pengujian terhadap parameter FA ataupun mangan gitu ya. Nah, dari proses ascendingnya itu sudah bisa dilakukan pengawetan gitu. Jadi dilakukan proses pengawetan, nanti sampai di laboratorium itu bisa holding time-nya bisa sampai 1 bulan gitu. Jadi memang secara jarak waktu sampling itu per masing-masing parameter sudah harus disesuaikan gitu ya Bapak dan Ibu sekalian, karena memang holding time-nya itu adalah per masing-masing parameter. Contoh seperti mikrobiologi gitu ya. Mikrobiologi untuk si Veka coli misalnya itu adalah sebesar kurang lebih 6 sampai 8 jam gitu. Kemudian untuk si Totocoliform juga kurang lebih 6 sampai 8 jam gitu. Kemudian TDS gitu ya. TDS itu sekitar di 7 hari gitu. Jadi memang ada parameter-parameter yang memang holding time-nya short term gitu ya, ada juga yang holding time-nya cukup panjang gitu. Jadi berapa jarak waktu samplingnya air minum itu adalah balik lagi pengujian parameter apa yang akan Bapak lakukan pengujian gitu, apakah mikrobiologi ataukah kimia ataupun fisika gitu. Kalau kimia itu bisa sampai tahan 1 bulan gitu karena dilakukan proses pengawetan. Tapi kalau secara fisika seperti suhu, kemudian kimia, pH gitu ya, itu harus dilakukan langsung di lapangan gitu karena memang karakteristik dari masing-masing parameter itu berbeda. Makanya di setiap parameter itu juga sudah punya kelengkapannya gitu ya, kapan harus dilakukan maksimal, boleh dilakukan analisa untuk mendapatkan hasil representatif itu ada masing-masingnya seperti itu. Jadi di SNI sudah ada gitu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dicek nanti di SNI-nya seperti itu. Kemudian untuk ujian fisika dan mikrobiologi per 1 bulan sekali apakah sudah diwajibkan gitu untuk air minum berdasarkan peraturan atau tetap boleh per 6 bulan gitu ya. Kalau misalnya kita beracuan gitu ya terhadap regulasi Permenkes 2 tahun 2023 gitu ya, dijelaskan bahwa memang untuk mikrobiologi dan fisika itu harus secara 1 bulan sekali. Tapi kalau kimia 6 bulan sekali. Makanya pelaporannya gitu ya kan Bapak Ibu sekalian pasti akan melakukan pelaporan gitu ya terhadap kualitas air minumnya ke Kementerian Kesehatan ataupun Dinas Kesehatan. Nah, pelaporannya ini bisa dilakukan per 6 bulan sekali, tapi pengujiannya harus dilakukan setiap bulan gitu ya, terutama untuk mikrobiologi dan fisika. Jadi istilahnya dikumpulin dulu nih datanya gitu ya, misalnya dari bulan Januari sampai bulan Juni gitu ya, dilakukan setiap bulan gitu untuk parameter fisika dan juga parameter mikrobiologi. Nanti di bulan ke-6 gitu kan, bareng nih sama pengujian si kimia, nanti pelaporannya barengin gitu ya untuk semua parameter. Nah, jadi memang secara pelaporannya gitu ya disebutkan gitu ya dari Permenkes itu adalah pelaporannya secara 6 bulan sekali. Tapi pengujiannya untuk parameter fisika dan biologi itu harus setiap 1 bulan sekali dan kimia itu secara 6 bulan sekali seperti itu. Jadi ada dua istilah yang dipakai di regulasi yaitu untuk pelaporannya dan untuk pengujiannya seperti itu Bapak. Jadi memang kalau pengujiannya itu fisika biologi 1 bulan sekali, kimia 6 bulan sekali, tapi pelaporannya itu bisa dilakukan 6 bulan sekali, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya dari Ibu Endra Irawan, Bapak atau Ibu Endra Irawan, gitu ya. Bagaimana menentukan air isi ulang aman? Apakah air RO pegunungan dengan mobil tangki
ciri air minum yang aman apakah bisa dideteksi melalui rasa? Oke, baik. Mungkin saya ulangi ya pertanyaannya. Bagaimana cara kita menentukan air isi ulang itu aman? Apakah air RO dari pegunungan itu juga aman? Dan bagaimana kita menentukan ciri bahwa air tersebut ada identifikasi melalui rasa? Oke, baik. Bagaimana cara kita menentukan bahwa air ulang yang kita konsumsi itu aman atau tidak gitu ya? Berarti kan ada dua kemungkinan nih. Air isi ulang ini apakah air isi ulang RO gitu ya? Apa kita menggunakan air isi ulang yang dari perusahaan air minum dalam kemasan gitu ya? Kalau misalnya airnya itu berasal dari air RO, itu kan biasanya di depot air gitu ya. Itu menggunakan yang namanya research osmosis. Nah, dari proses itu bagaimana cara kita tahu aman atau tidak gitu ya? Kita harus melihat hasil ujinya Bapak dan Ibu sekalian. Makanya lebih baik gitu ya dari depot-depot air minum itu sudah ada gitu ya. Contohnya seperti di stasiun atau di bandara gitu ya. Di sebelahnya dispenser air itu udah ada hasil ujinya Ibu. Jadi ketika kita melakukan ngambil gitu ya, kita misalnya di bandara gitu ya, kita melihat ada yang namanya dispenser air. Di dispenser air itu di sebelahnya udah ada hasil ujinya. Berarti kita tahu oh ternyata air yang akan kita minum ini itu sudah ada hasil ujinya. Jadi kita tahu bahwa ini dikatakan aman karena memang pertama dia tidak melebihi baku mutu. Seperti itu. Jadi bagaimana cara kita tahu dia aman atau tidak? Kita harus lihat hasil uji dari air tersebut. Seperti itu. Dan kemudian apakah air RO pegunungan dengan mobil tangki gitu ya. Memang air RO pegunungan gitu ya. Air RO yang ada di proses ataupun di pegunungan langsung itu kan tetap ada prosesnya ya. Proses bagaimana cara filtrasi kemudian dan sebagainya itu juga harus tetap dilakukan pengujian. Kalau misalnya air minum dalam kemasan gitu ya dari AMDK, jadi ada dua sebenarnya SNI gitu ya menjelaskan memang air minum dalam kemasan gitu. Jadi air minum dalam kemasan gitu ya seperti dari pegunungan tersebut gitu ya itu sudah punya standarnya gitu. Jadi ada SNI-nya tersendiri untuk air minum dalam kemasan. Kalau nggak salah nomor 53553 gitu. Jadi memang standarnya berbeda gitu. Jadi ketika memang air minum dalam kemasan itu sudah punya standarnya yaitu standar SNI gitu. Nah, air minum yang kita bahas di Permenkes ini tadi yaitu air minum yang berasal dari proses daur isi ulang, kemudian ada proses dari perpipaan, kemudian pengambilan dari sumur gitu ya, baik itu sumur bor seperti itu. Jadi kalau air minum dalam kemasan itu punya SNI-nya tersendiri seperti itu yang memang harus dipenuhi oleh setiap produsen air minum seperti itu. Kemudian ciri air minum yang aman apakah bisa kita deteksi melalui rasa? Salah satunya bisa gitu ya. Karena kan memang kalau secara untuk air minum itu kan tidak boleh berasa gitu ya. Kalau misalnya kita minum gitu ya, kalau ada rasa-rasanya gitu ya, itu salah satunya bisa jadi dari TDS-nya gitu ya. Kalau misalnya TDS-nya tinggi itu biasanya ada rasa pahitnya gitu. Awal pendeteksian bisa juga dari si rasa ataupun bau yang memang dari kita gitu ya bisa melihat, bisa juga dari si fisiknya gitu ya. Kalau misalnya dia berwarna, kemudian ada keruh gitu ya, itu adalah identifikasi awal untuk kita menentukan dia aman atau tidak. Tapi selanjutnya gitu ya, yang harus dilakukan adalah kita tetap harus melakukan pengujian untuk memastikan apakah memang air tersebut aman dan layak seperti itu. Jadi indikasi awalnya bisa dilakukan melalui indera penciuman dan indera perasa kita di parameter bau dan juga rasa seperti itu. Oke, baik selanjutnya dari Ibu Rani Nur Kartika. Perusahaan saya menggunakan air sumur lalu diolah menjadi air RO. Tadi kalau nggak salah disebutkan untuk lampu UV ada tingkatannya. Mohon info untuk skala industri menggunakan yang tingkatan lampu UV apa ya? Dan untuk air RO cenderung pH rendah, apakah aman menggunakan pH booster? Oke, baik. Memang dalam melakukan proses, berarti kan dari Ibu Rani gitu ya, sudah melakukan proses di dalamnya gitu ya, untuk mendapatkan bahwa air sumur yang mereka gunakan ini aman gitu ya. Nah, untuk membunuh kuman-kuman tersebut gitu ya, memang sudah ada proses tingkatan filtrasi. Mungkin nanti dari jawaban Ibu Rani ini kita akan berikan lebih spesifik gitu ya, tingkatan-tingkatan apa saja untuk membunuh kuman dari sinar UV tersebut gitu. Karena memang ada tingkatannya gitu ya, tapi memang saya tidak begitu ingat gitu ya tingkatannya seperti apa. Jadi nanti kita akan bantu gitu ya, carikan referensi juga untuk dari tingkatan sinar UV yang baik gitu ya, untuk kita gunakan. Tapi sebelumnya gitu ya Ibu, harus diuji terlebih dahulu. Kita
tahu dulu gitu ya, sebenarnya air sumur ini itu kontaminan terhadap si mikrobiologinya itu seberapa gitu ya. Karena kan tadi memang ada tingkatannya. Berarti kan kita harus melihat dulu gitu ya, si kontaminan dari kontaminasi mikrobiologinya itu seberapa besar gitu. Contoh, baku mutunya harus 0 gitu ya. Misalnya hasilnya ternyata di angka 2 ataupun di angka 4 atau bahkan di angka 10 gitu. Jadi kan peralatan ataupun unit-unit proses yang kita pilih itu kan kita harus sesuaikan juga dengan si karakteristik gitu ya. Makanya dari awalnya kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana karakteristik dari air tersebut seperti itu. Kemudian untuk pH gitu ya, karena kan kalau pH kan harus di keadaan normal gitu ya, 6,5 ataupun 8,5 gitu. Nah, apakah aman gitu ya menggunakan pH booster? Nah, kita harus cek terlebih dahulu gitu ya, apakah memang si pH booster yang kita gunakan ini ada efek sampingnya atau tidak gitu. Karena kan memang di dalam peralatan ataupun di dalam bahan yang kita gunakan itu kan pasti punya informasi-informasi gitu ya, manual booknya gitu. Jadi mungkin bisa di cross check terlebih dahulu gitu ya, apakah memang dari si pH booster ini ada yang nantinya mengganggu dari kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu dari Bapak Muhammad Fauzi. Apakah ada perbedaan standar untuk air perpipaan dan non perpipaan sumur depot isi ulang? Oke, baik. Di regulasi Permenkes nomor 2 tahun 2023 itu sudah dijelaskan bahwa memang ada beberapa sumber gitu ya dalam kita gunakan sebagai air minum, baik itu perpipaan ataupun non perpipaan. Nah, kedua dari proses tersebut itu punya standar yang sama, Bapak. Karena tadi dijelaskan bahwa memang dijelaskan di titik samplingnya, kemudian di jumlah sampelnya itu ada untuk yang non perpipaan dan juga ada yang perpipaan gitu. Jadi yang membedakan dua hal antara perpipaan dan non perpipaan yaitu sumur tadi itu bagaimana cara kita melakukan pengambilannya, kemudian titiknya dan juga dari jumlah titiknya. Tapi untuk standar yang kita gunakan itu tetap sama gitu. Jadi standarnya tetap yang tadi parameter wajib di 19 parameter, yang membedakan dua hal tersebut adalah tadi tiganya adalah bagaimana titiknya, titik pengambilannya, kemudian dari si jumlah sampelnya dan juga dari unitnya seperti itu. Jadi memang standarnya tetap sama, tapi yang membedakan adalah tiga hal tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu dari Ibu Andini. Mungkin bisa dibesarkan kembali. Oke. Untuk hotel atau service resident biasanya menunjukkan vendor yang menyediakan air minum galon. Biasanya apa saja sertifikasi atau uji lab yang perlu kami minta ke vendor tersebut yang menunjukkan bahwa air yang mereka provide itu aman untuk tamu kami. Oke, berarti ini dari Ibu Andini gitu ya adalah bekerja sama gitu ya dengan hotel yang biasanya menggunakan air minum galon gitu. Nah, air minum galon yang dimaksud ini seperti apa dulu Ibu? Kalau misalnya dia air minum galon isi ulang gitu ya, berarti harus memenuhi tadi 19 parameter. Tapi kalau hasil air minum yang digunakan adalah air minum galon yang konvensional gitu ya, yang dari perusahaan gitu ya, itu adalah harus memenuhi SNI AMDK gitu, air minum dalam kemasan. Jadi salah satunya gitu ya, untuk merasa apakah air yang kita konsumsi ini aman atau tidak, jelas yang pertama adalah sertifikat hasilnya dulu. Atau biasanya yang kita sebut adalah laporan hasil pengujian gitu. Nah, laporan hasil pengujian ini kan ada parameternya, kemudian ada hasilnya, dan juga ada baku mutunya gitu. Nah, ketika memang si hasil ujinya ini melebihi dari baku mutu, itu berarti kan ada indikasi bahwa ada kontaminasi di dalamnya. Jadi yang harus dilihat itu adalah hasil ujinya dulu Ibu gitu. Apakah si hotel ini gitu ya melakukan pengujian secara frekuensi sesuai gitu ya. Tadi bahwa dilakukan pengujian untuk fisika, kemudian mikrobiologi itu 1 bulan sekali, kemudian kimia itu adalah 6 bulan sekali. Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian bisa minta dulu nih gitu ya sebelum bekerja sama gitu ya. Apakah memang dari vendor tersebut sudah melakukan pengujian secara rutin dan juga sudah sesuai dengan parameternya gitu. Kalau misalnya sudah sesuai gitu ya dan
secara rutin frekuensinya sesuai, itu bisa dikatakan air minumnya sudah aman. Seperti itu. Salah satunya adalah menentukan kita harus lihat dulu hasil uji laboratorium. Nah, laboratorium yang digunakan tentu aja yang pertama adalah laboratorium yang terakreditasi gitu ya. Karena apa? Karena laboratorium terakreditasi itu kan sudah diberikan sertifikat oleh Komite Akreditasi Nasional bahwa bisa melakukan pengujian terhadap air minum seperti itu. Jadi parameternya juga dilihat apakah memang selain laboratoriumnya gitu ya, juga salah satunya adalah parameternya gitu. Laboratoriumnya sudah terakreditasi, kemudian parameternya juga adalah parameter terakreditasi gitu. Karena dari setiap parameter itu kan punya metode pengujian yang berbeda-beda gitu. Jadi kedua hal tersebut mungkin menjadi salah satu indikasi gitu ya dari Bapak dan Ibu sekalian apakah memang bisa dikatakan air minumnya aman atau tidak gitu. Hasil ujinya gitu ya, hasil ujinya berasal dari laboratorium terakreditasi dan parameternya juga terakreditasi seperti itu. Kurang lebih. Oke. Selanjutnya yaitu dari Bapak Landung Malik gitu ya. Oh ya, mungkin saya akan berikan dulu penjelasan gitu ya, bahwa memang pertanyaan-pertanyaan yang nantinya gitu ya, tidak sempat untuk saya berikan informasi secara langsung, itu tetap akan kita balas emailnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan khawatir gitu ya, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab pada kesempatan kelas online hari ini, kami akan tetap memberikan jawaban tersebut melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak usah ragu gitu ya untuk bertanya apakah nanti waktunya cukup atau enggak untuk dijawab. Kami akan tetap memberikan jawaban tersebut melalui email Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu. Mungkin kita lanjut gitu ya dari Bapak Landung Malik. Bagaimana baku mutu untuk air minum pada pengolahan air minum sendiri, di mana air berasal dari air irigasi. Gitu. Mungkin bisa kita terminate dulu gitu ya, bahwa irigasi yang dimaksud ini apakah memang dari irigasi perpipaan atau irigasi seperti apa Bapak? Kalau misalnya memang irigasinya dari perpipaan gitu ya, pendistribusian perpipaan ataupun dari air mata air langsung gitu ya yang didistribusikan, itu tetap harus memenuhi baku mutu air minum tadi gitu ya. Makanya tadi di Permenkes menjelaskan bahwa memang ada beberapa sumber air minum gitu ya yang harus dilakukan pengujian gitu. Nah, standarnya tetap sama gitu ya. Standarnya yaitu di 19 parameter tadi yang wajibnya gitu ya. Kalau misalnya nanti dari Bapak dan Ibu sekalian ternyata concern lebih lanjut gitu ya, bahwa ternyata saya tinggal di daerah pendustrian gitu. Ternyata saya tinggal di daerah pertambangan gitu. Mungkin ada beberapa parameter-parameter khusus yang selanjutnya diujikan gitu. Jadi memang untuk standarnya tetap sama gitu, menggunakan tadi Permenkes 2 tahun 2023 dengan 19 parameter wajib, tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekalian berada di wilayah-wilayah yang disebutkan di dalam regulasi, mungkin bisa dilanjutkan ke parameter khususnya, seperti itu. Jadi memang baku mutunya tetap sama, parameternya juga tetap sama sesuai dengan Permenkes, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya salam kenal, saya Gary. Ya, salam kenal juga Bapak Gary. Apakah ada laboratorium yang sanggup untuk menguji semua parameter khusus untuk yang jenis usahanya adalah wilayah pertanian? Karena sangat banyak sekali parameter khususnya. Oke, baik. Tadi kan memang ada beberapa parameter-parameter khusus gitu ya yang disebutkan di regulasi Permenkes 2 tahun 2023 gitu kan. Tapi karena memang ada beberapa dari si baku mutunya yang belum tersedia gitu ya. Makanya kalau misalnya gitu ya dari Bapak dan Ibu sekalian ingin melakukan pengujian parameter khusus yang memang belum ada gitu ya baku mutunya, mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu gitu ya ke Dinas Kesehatan apakah memang bisa dilakukan kaji lebih lanjut dan penelitian lebih lanjut gitu ya untuk parameter tersebut. Karena kalau misalnya nih parameternya memang cukup banyak sekali gitu ya untuk parameter di kawasan pertanian gitu ya. Selain tadi ada pestisida gitu ya, kemudian logam-logamnya juga gitu ya, memang cukup banyak karena kan pestisida itu kan menggunakan banyak sekali bahan kimia gitu ya. Dari bahan bakunya, kemudian prosesnya hingga menjadi pestisida itu kan banyak sekali bahan kimia yang digunakan. Nah, bahan kimia yang digunakan di proses produksi di pertanian gitu ya, terutama untuk proses produksi pestisida, itulah menjadi
parameter yang harus diujikan juga di air minum kita gitu. Nah, pertanyaan adalah apakah ada laboratorium yang sanggup gitu ya? Mungkin dari Bapak dan Ibu sekalian bisa cek gitu ya di kan gitu ya, di portalnya website kan, itu Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat gitu parameter apa saja yang bisa dilakukan pengujian di laboratorium gitu. Contoh misalnya mencari inti surya gitu ya. Cari saja misalnya nomor akreditasinya misalnya 1391. Nanti akan muncul sertifikatnya gitu ya, sertifikat laboratoriumnya itu bisa nguji apa saja. Jadi kalau kita membaca sertifikat di laboratorium itu ada beberapa informasi gitu ya. Nah, jadi yang di sebelah kiri itu nanti akan ada namanya jenis sampel gitu. Jadi kita harus tahu dulu air yang kita ujikan itu air apa. Contoh, misalnya kita mengujikan air minum. Berarti dari sertifikat itu kita harus cari dulu matriksnya ataupun jenis ujinya adalah air minum. Kemudian kita lihat di tengah itu adalah informasi mengenai parameter. Nah, dari parameter itulah Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat apakah laboratorium tersebut provide untuk melakukan pengujian parameter sesuai dengan Permenkes tadi. Kemudian ada juga spek metodenya. Jadi yang dicantumkan gitu ya di sertifikat kan itu adalah yang sudah terakreditasi gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat gitu ya di websitenya kan, bisa melihat beberapa laboratorium gitu ya, terutama laboratorium yang bisa melakukan pengujian terhadap air minum, itu apakah provide untuk semua parameter yang ada di wilayah pertanian, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa cek dulu laboratoriumnya bisa atau tidak untuk semua parameternya, seperti itu. Salah satu caranya mengetahuinya seperti itu. Baik, kurang lebih seperti itu jawaban dari saya. Kemudian selanjutnya yaitu dari Bapak Eko Setiawan. Menurut KLHK, sekitar 70% sungai di perkotaan Indonesia sudah tidak memenuhi standar baku mutu air. Apakah ada upaya yang dapat kita lakukan mengingat tingginya pencemaran yang terjadi? Dan apakah penjernihan mandiri seperti pemfilteran air sudah cukup untuk dapat dikonsumsi? Oke, baik. Sekitar 70% gitu ya diinformasikan bahwa air sungai perkotaan Indonesia itu tidak memenuhi gitu ya. Jadi air sungai itu kan berasal dari air-air yang irigasi gitu ya. Jadi pembuangan air limbah domestik, kemudian pembuangan air limbah industri gitu ya. Itu kan dari Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, apabila mempunyai gitu ya sektor-sektor yang menghasilkan gitu ya. Jadi tidak hanya dari perusahaan-perusahaan saja, tetapi dari rumah tangga itu salah satu penyumbang dari si air limbah domestik gitu. Karena kegiatan-kegiatan rumah sakit, kegiatan rumah tangga gitu ya, yang menghasilkan air limbah itu kan harusnya diproses terlebih dahulu gitu ya. Ketika memang sudah diproses dan memenuhi baku mutu air limbah, itu bisa dikatakan aman untuk dibuang ke lingkungan. Nah, mungkin bisa jadi proses pengolahan di air limbah domestiknya ini memang belum 100% bisa dikatakan memenuhi gitu ya, tapi dibuang ke lingkungan. Nah, air limbah ini yang kemudian melalui jalur irigasi yang nantinya endingnya akan sampai di badan air, itulah yang mencemari gitu ya, mencemari si air sungai kita gitu. Jadi salah satu upayanya adalah kita harus melakukan perlindungan terhadap lingkungan hidup dulu. Nah, bagaimana cara kita melakukan perlindungan hidup? Yaitu kita melakukan pengolahan terhadap air limbah yang kita hasilkan sebelum kita buang ke lingkungan gitu. Jadi di Permen-LH nomor 11 tahun 2025 gitu ya, sudah dijelaskan bahwa memang sebelum kita membuang air limbah, itu kita harus melakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi contoh di rumah tangga gitu ya, membuang hasil penggorengan minyak itu ke wastafel gitu. Berarti kan kita sudah membuang limbah di wastafelnya kita, kemudian berjalan gitu ya di perpipaan dan endingnya akan sampai ke sungai, itu salah satu menjadi pencemar juga sebenarnya gitu. Jadi memang dari hal-hal kecil gitu ya kita sudah mulai membenahi gitu ya bahwa memang air limbah yang dihasilkan itu tidak hanya dari industri saja gitu, tidak hanya dari rumah sakit saja gitu, tapi juga dari rumah tangga itu juga menghasilkan air limbah. Nah, bagaimana salah satu cara kita untuk melakukan perlindungan terhadap air sungai kita itu adalah kita harus melakukan pengolahan dulu terhadap air limbah kita. Seperti itu. Kemudian apakah penjernihan mandiri seperti pemfilteran apakah sudah cukup? Baik.
ketika memang sumbernya gitu ya, kita sudah tahu sumber dari air yang kita gunakan seperti apa, dan tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu gitu ya hasil ujinya seperti apa, maka bisa dikatakan bahwa proses filtrasi gitu ya, berarti kan ada proses penggunaan teknologi di sana, yaitu penggunaan teknologi filtrasi gitu ya. Untuk kita tahu apakah memang proses filtrasi yang kita lakukan secara mandiri itu bekerja atau tidak, tentu kita harus lakukan pengujian terlebih dahulu. Mungkin ada 2 titik misalnya gitu ya, sebelum misalnya Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, mengambil dari air sumur misalnya gitu. Nah, air sumurnya kita ujikan dulu apakah memenuhi dengan si air bersih gitu ya. Karena kan air sumur ini belum kita konsumsi secara langsung gitu ya. Kita gunakan mungkin untuk mandi, kemudian untuk cuci pakaian gitu ya. Nah, kemudian kita ambil dulu si air sungai, air sumurnya ini kita lakukan pengujian, kemudian kita menggunakan gitu ya proses filtrasi tadi, kemudian kita ujikan lagi air yang sudah melalui filtrasi ini gitu. Apakah memang kita tahu apakah seberapa efektifnya dari proses filtrasi yang kita lakukan secara mandiri tersebut bisa menjamin bahwa air yang kita konsumsi itu baik, seperti itu. Jadi untuk kita tahu apakah sudah cukup atau tidak pakai filtrasi mandiri, tentunya Bapak kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu seperti itu. Karena kan kita tidak bisa menerka gitu ya, apakah memang si proses filtrasinya ini itu efektif atau tidak gitu, karena kita tidak tahu nih hasil ujian seperti apa. Jadi untuk membandingkannya bisa diambil 2 titik gitu ya, sebelum dilakukannya proses memfiltrasi, kemudian setelah dilakukan proses itu apakah cukup signifikan penurunannya atau tidak, apakah memang efektif atau tidak untuk menurunkan si kadar-kadar kimia ataupun mikrobiologi yang ada di sampel air tersebut, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya dari Ibu Rohana Caroline Putri gitu ya. Selamat sore Ibu, selamat sore juga. Saya ingin bertanya, jika air minum hanya dikelola untuk internal perusahaan, apakah harus dilaporkan ke Menkes atau tidak? Baik. Dari Kementerian Kesehatan gitu ya menyebutkan bahwa memang ketika di dalam suatu perusahaan gitu melakukan proses treatment sendiri gitu ya. Jadi memang ada proses RO sendiri di dalam proses air minumnya, apakah harus dilaporkan atau tidak, balik lagi Ibu, gitu kan. Balik lagi ke perusahaannya gitu, apakah memang harus dilaporkan atau tidak. Tapi kalau misalnya memang sudah digunakan gitu ya, mungkin lebih dari 50 orang atau 100 orang, itu memang lebih baik dilaporkan seperti itu. Karena apa? Karena kan memang nanti ketika kita tidak tahu gitu ya, suatu saat memang ada proses di dalamnya ataupun mungkin memang ada beberapa case gitu ya yang memang dari perusahaannya ini menggunakan air proses RO sendiri gitu ya. Kemudian ada dari si pekerjanya yang sakit gitu ya, dan mengklaim bahwa sepertinya dari air kita gitu. Jadi memang untuk memastikan gitu ya bahwa memang tujuannya kita melakukan pengujian, pertama kita tahu gitu ya bahwa air yang kita gunakan adalah aman. Yang kedua adalah kita harus laporkan juga gitu bahwa memang air yang kita gunakan ini kita gunakan itu diproses sendiri, kemudian dilaporkan, jadi nanti terdata gitu ya di Kemenkes bahwa memang dari suatu perusahaan ini sudah melakukan proses RO sendiri gitu. Jadi memang balik lagi ke tujuan perusahaan masing-masing dari Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, tapi lebih baik memang dilaporkan gitu ya untuk sebagai database-nya gitu ya dari perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Seperti itu mungkin suatu saat gitu ya, mungkin ada sidak gitu dari Dinas Kesehatan gitu ya yang memang diketahui bahwa sudah melakukan proses secara mandiri untuk semua karyawannya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian sudah ada laporannya dan juga sudah dilaporkan ke Dinas Kesehatan seperti itu ataupun langsung ke Kementerian Kesehatannya gitu. Karena memang di kementerian juga sudah punya portal gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin lingkungan hidup gitu ya, sudah punya portal juga gitu ya. Seperti Simpel gitu. Nah, Kemenkes juga punya portalnya gitu. Tadi contohnya salah satunya adalah surveillance tadi yang mengenai surveillance air minum rumah tangga itu sudah punya pedomannya dari Kementerian Kesehatan gitu, sudah punya portalnya juga untuk melakukan submit data seperti itu. Kurang lebih dari saya seperti itu. Oke, baik selanjutnya yaitu dari Bapak atau Ibu Juju gitu ya. Selamat siang juga Ibu. Izin bertanya, jika air tanah digunakan untuk proses produksi barang gunaan seperti tisu basah, parameter apa saja sebaiknya dilakukan pengujian? Maksud saya parameter pemeriksaan lainnya. Oke, baik. Berarti dari Ibu atau Bapak Juju itu ada proses yang namanya
komersial, berarti kan? Berarti mereka menggunakan air dari tanah ini untuk dipakai untuk proses produksi dari si tisu basah, gitu kan? Nah, bagaimana cara kita melakukan penentuan parameter? Balik lagi ke regulasi yang diacu, gitu kan? Kalau misalnya kita ngomongin tentang komersial, gitu kan? Itu kan sudah ada ketetapannya dari pemerintah gitu ya, bahwa misalnya dari tisu basah itu misalnya tingkat alkoholnya berapa persen, kemudian dari proses airnya gitu ya mengandung apa saja, itu kan pasti dari Bapak dan Ibu sekalian sudah punya dokumennya gitu ya dalam melakukan proses produksi tersebut. Nah, karena kalau misalnya kita ngomongin air minum gitu ya, tisu basah ini kan memang balik lagi standar yang dibutuhkan itu standar apa saja. Apakah memang masuk ke dalam standar air minum atau standarnya lebih ketat lagi gitu kan? Memang ada beberapa dari regulasi-regulasi yang standarnya lebih ketat. Contoh kayaknya tadi AMDK gitu ya, SNI itu dari baku mutunya itu lebih ketat lagi daripada si air minum misalnya seperti itu. Jadi memang balik lagi ke Bapak dan Ibu sekalian punya pedomannya dalam proses produksi dari tisu basahnya seperti itu. Apakah memang dari mungkin tingkat alkoholnya, kemudian tingkat dari TDS-nya mungkin di dalam airnya, pH-nya gitu ya. Apakah memang ada ketetapannya dari komersil Bapak dan Ibu sekalian seperti itu kurang lebih. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan kelas online hari ini gitu ya. Kita sudah membahas mengenai bagaimana cara kita menentukan parameternya, kemudian bagaimana cara kita melakukan proses air minum gitu ya untuk bisa dikatakan aman, kemudian bagaimana efek-efek yang kita rasakan nantinya ketika memang air minum yang kita konsumsi tersebut belum memenuhi standar seperti itu. Semoga dari apa yang kita bahas hari ini, dari apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat dari Bapak dan Ibu sekalian, bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam menyelesaikan gitu ya permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin cukup dari saya, Ibu Winda mungkin bisa bergabung gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Mbak Abida. Kayaknya pengetahuan kita pada hari ini tuh bertambah ya soal air minum, bahwa air minum itu harus memenuhi standar kualitas ya dari segi parameter kimia, fisika, dan biologi gitu ya, supaya aman untuk kita konsumsi gitu ya Mbak Abida ya, untuk kedepannya supaya tidak ada penyakit yang timbul nih di kemudian hari. Nah, mungkin himbauan bagi para produsen ya, sebaiknya melakukan pengujian supaya apa yang dijual itu aman nih, benar nggak sih? Dan juga kita sebagai konsumen juga harus peduli ya akan air yang kita beli nih. Kita harus bertanya-tanya nih, apakah dia sudah melakukan pengujian supaya keluarga di rumah juga aman, dan bagi perusahaan juga bisa aman ya, satu perusahaan gitu ya, semua karyawan aman mengkonsumsi air minum tersebut. Seperti itu ya Mbak Abida. Thank you banget nih. Bermanfaat banget apa yang kita dapatkan pada hari ini ya, banyak banget pengetahuan yang kita dapatkan siang hari ini, dan kita sudahi saja kelas online pada hari ini. Nantikan kelas online berikutnya dengan topik yang lebih menarik lagi, dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya Mbak Abida. Mbak Abida juga puasa ya hari ini ya. Oke, selamat melakukan persiapan. Kita nantikan kelas online selanjutnya. Terima kasih. Saya dengan Winda dan juga Abida. Mohon pamit undur diri, sampai bertemu di kelas online selanjutnya. Selamat sore.